Bab 51 itu sebenarnya dia. Dingran memiliki ekspresi dingin dan tidak berniat untuk beradu pendapat dengan Li Zixuan. Li Zixuan masih memiliki senyum di wajahnya. Dia memegang gelas anggur dan memaksanya berdenting dengan gelas Dingran di atas meja, lalu menyesapnya. Cantik, kita sudah puas minum anggur, yuk, ngobrol. Li Zixuan berkata, dan hendak duduk di sebelah Dingran. Enyeh. Dingran berkata dengan dingin. Dasar jalang, kau benar-benar tak tahu malu. Seorang pria besar di belakang Li Zixuan mengumpat dengan marah dan hendak menerjang maju. Hei, jangan kasar begitu. Li Zixuan menghentikan pria besar itu dengan sebuah isyarat, tetapi senyumannya menghilang. Para tamu yang ada di sekitar melihat kejadian ini dan semuanya menggelengkan kepala. Sayang sekali bunga indah lainnya akan dirusak oleh Li Zixuan. Siapa Li Zixuan? Dia adalah putra tunggal Li Zhengrong, bos bawah tanah kota Jianghai. Li Zhengrong sangat memanjakan putranya, jadi Li Zixuan pada dasarnya bisa menguasai kota Jianghai. Baik dunia hitam maupun dunia putih harus memberinya muka, kalau tidak mereka akan menyinggung Li Zhengrong. Li Zixuan adalah pelanggan lama Grand Bar. Dia telah menyakiti banyak sekali wanita di sini. Tak seorang pun dapat lari dari apa yang dilihatnya. Li Zixuan memandang Dingran, lalu Fang Yu dan Fatih Liu yang duduk di meja yang sama dengan Dingran. Kalian berdua, keluarlah dari sini dan biarkan aku berbicara baik-baik dengan wanita cantik ini. Li Zixuan berkata dengan dingin. Fatih Liu tidak pernah minum banyak alkohol sebelumnya dan memiliki toleransi alkohol yang sangat rendah. Setelah minum segelas Long Island Iced Tea, dia merasa sedikit mabuk. Dia begitu gembira hingga dia membanting meja dan berdiri. Menurutmu siapa dirimu? Guru Ding sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin minum bersama kalian. Apakah kamu tahu bagaimana cara menghormati orang lain? Sebelum Fatih Liu bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang pria besar di belakang Li Zixuan berjalan ke arahnya. Jangan bergerak, ambilkan aku sebotol anggur. Li Zixuan berkata pada pria besar itu. Jalan. Pria besar itu segera berbalik dan mengambil botol whisky yang setengah habis dari bilik dan meletakkannya di tangan Li Zixuan. Siswa itu sudah tamat. Beraninya dia menentang Li Zixuan. Bukankah ini seperti mencari kematian? Para tamu di sekitarnya semua menatapnya dengan simpati. Kenapa kamu tidak bicara? Teruslah bicara. Bukankah tadi kamu sangat berisik? Li Zixuan tersenyum dingin, memegang sebotol anggur di tangannya. Aku, si gendut Liu kini sedikit sadar, dengan lapisan keringat dingin di dahinya. Segera lepaskan tanganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Li Zixuan melotot ke arah Fang Yu dan berkata dengan marah. Tidak perlu. Dahi Luo yang berkeringat, dan dia berkata, Tuan Xuan, meskipun dia sepupuku, jika dia melakukan sesuatu yang membuat Tuan Xuan tidak senang, Tuan Xuan dapat mendidiknya. Aku tidak akan pernah memihak. Kalian berdua, cepatlah dan minta maaf kepada Tuan Muda Xuan. Luo yang berteriak pada Fatih Liu lagi. Minta maaf. Apakah menurutmu permintaan maaf saja sudah cukup? Li Zixuan berkata dengan dingin. Tuan Xuan, apa lagi yang harus dia lakukan sebelum Anda? Tanya Luo yang sambil membungkuk. Aku akan meledakkan kepala mereka dengan botol anggur. Li Zixuan berkata dengan tatapan mata yang tajam. Baiklah, Tuan Xuan, apapun yang Anda inginkan, silakan. Kata Luo Yang. Kemudian Luo Yang menarik Fatih Liu dan berkata, Liu Dong, cepat kemari. Si gendut Liu tidak pernah menyangka bahwa Luo Yang, sebagai sepupunya, tidak hanya tidak membelanya, tetapi malah berdiri di pihak Li Zixuan dan memberinya pelajaran. Fatih Liu menjadi pucat dan ingin berbicara. Jangan bicara omong kosong. Biarkan saja Tuan Muda Xuan memecahkan botol. Luo Yang meraung. Li Zixuan adalah tamu terhormat Grand Bar dan tidak boleh tersinggung, jika tidak konsekuensinya akan buruk. Dia telah bekerja keras untuk mendapatkan posisi manajer, dia tidak boleh kehilangannya karena kejadian ini. Li Zixuan mengambil sebotol anggur lainnya. Si gendut Liu berdiri di sana, seluruh tubuhnya gemetar. Gemuk, jangan takut, aku akan meledakkan kepala anak ini terlebih dahulu. Li Zixuan tersenyum kejam, mengangkat botol, dan tiba-tiba membantingnya ke kepala Fang Yu. Pah! Fang Yu menghancurkan botol itu dengan satu pukulan. Anggur merah di dalamnya terciprat keluar dan membasahi seluruh wajah Li Zixuan. Terdengar teriakan kaget dari mana-mana.
Sial, dia benar-benar berani melakukan ini. Apakah Anda benar-benar lelah hidup? Li Zixuan menyeka anggur dari wajahnya, tatapannya sangat dingin. Patahkan tangan dan kakinya. Atas perintah itu, beberapa pria besar di belakang Li Zixuan bergegas maju dan menyerang Fang Yu dengan momentum besar. Fang Yu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia berdiri di sana dan melancarkan beberapa pukulan. Dentuman, dentum, dentum. Beberapa pria kekar dan kuat dipukul jatuh oleh Fang Yu satu demi satu, terjatuh di berbagai tempat di bar, sambil berteriak kesakitan. Melihat kejadian itu, para tamu yang ada di sana tercengang. Kok anak berseragam SMA ini jago banget berkelahi. Dia benar-benar mengalahkan anak buah Li Zixuan hanya dalam beberapa gerakan. Di depan Fang Yu, hanya Li Zixuan yang tersisa. Wajah Li Zixuan muram. Dia tidak menyangka Fang Yu begitu kuat. Namun, dia tidak takut. Dia adalah putra Li Zhengrong. Siapa di kota Jianghai yang berani menyentuhnya? Kamu pasti akan menyesali semua yang kamu lakukan sekarang. Li Zixuan memandang Fang Yu, mengeluarkan ponselnya dari saku dan ingin menelepon. Fang Yu berjalan lurus dan mengambil teleponnya. Apakah kamu pikir kamu sedang syuting film? Apakah aku memberimu kesempatan untuk meminta bantuan? Fang Yu tersenyum tipis, mengerahkan tenaga dengan tangannya, dan meremukkan ponsel itu. Wajah Li Zixuan tampak muram, dan dia merasa sedikit takut saat menatap Fang Yu di depannya. Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah putra Li Zhengrong. Ledakan. Sebelum Li Zixuan bisa menyelesaikan kata-katanya, Yu tertampar dan jatuh ke tanah, mulutnya penuh darah, dan dia pingsan. Melihat kejadian itu, suasana menjadi sunyi. Mata semua orang terbelalak, wajah penuh keterkejutan. Li Zixuan, putra kesayangan Li Zhengrong, pingsan. Ini adalah sesuatu yang tidak ada seorang pun di seluruh kota Jianghai yang berani melakukan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, seorang pria berpakaian bagus masuk dari kerumunan di luar dan bertanya dengan suara keras. Tuan Qiyu ada di sini. Bar ini miliknya, dan Tuan Xuan adalah teman baiknya. Dia pasti tidak akan membiarkan murid yang memukul orang itu pergi. Seorang pelanggan mengenali pria itu dan berkata. Wajah Qiyu Zuo berubah drastis saat dia melihat Li Zixuan tergeletak di tanah. Apa yang terjadi? Siapa yang memukul Master Xuan seperti ini? Luo yang pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia melangkah maju dan berkata, "Bos, itu orangnya." Luo yang menunjuk Fang Yu. Qiyu Zuo menoleh dan hendak mengumpat. Tetapi ketika dia melihat wajah Fang Yu, seluruh tubuhnya menggigil. Apakah itu dia? Itu benar-benar dia. Hari itu di klub Shenlan, Fang Yu mengambil tongkat besi dan memukul Yang Su berulang kali. Qiyu Zuo, yang menyaksikan kejadian ini dengan matanya sendiri, mengalami mimpi buruk selama beberapa malam setelah kembali ke rumah. Kejam sekali, mengerikan sekali. Terlebih lagi, setelah memukul Yang Su seperti itu, Fang Yu tidak terluka sama sekali dan bahkan bisa datang ke bar untuk minum. Ini menunjukkan bahwa Fang Yu tidak hanya sangat terampil, tetapi juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Ini jelas bukan seseorang yang mampu diprovokasi oleh Qiyu Zuo. Bos, cepat panggil petugas keamanan dan taklukkan bajingan ini, kata Luo Yang di samping. Ledakan. Qiyu Zuo menamparkan wajah Luo Yang. Diam kau. Jika kau ingin mati, jangan menyeretku bersamamu. Qiyu Zuo berkata dengan wajah marah. Bab 52 Kamu mabuk. Pada saat ini, keamanan bar telah tiba dan sedang menunggu Qiyu Zuo memberikan perintah. Tapi Qiyu Zuo sekarang berada dalam dilema dan tidak tahu harus berbuat apa. Tak satu pun pihak yang mampu ia singgung. Fang Yu melirik Qiyu Zuo, lalu menoleh ke Fatih Liu dan berkata, "Ayo pergi." Si gendut Liu memandang kekacauan di tanah, hatinya dipenuhi rasa takut. Setelah menghancurkan banyak hal dan melukai banyak orang, bisakah mereka pergi dari sini dengan mudah? Melihat Fatih Liu masih linglung, Fang Yu menariknya pergi. Mata indah Dingran tertuju pada Fang Yu, dengan cahaya aneh bersinar di dalamnya. Baru setelah Fang Yu berjalan pergi, dia tersadar dan bergegas mengikutinya. "Bos, mereka pergi." Luo yang menutupi wajahnya dan berkata dengan cemas. Jika kita membiarkan Fang Yu pergi seperti ini, Li Zixuan pasti akan menimbulkan masalah setelah dia bangun. Qiyu Zuo juga mengerti, tetapi dia tidak berani. Beraninya dia menghentikan iblis Fang Yu ini. Wan Fang Yu berbalik dan menamparnya 2 kali, tetapi dia tidak tahan. "Biarkan dia pergi."
Qiu Zuo menarik napas dalam-dalam dan berkata, biarkan dia pergi. Bos, pihak Tuan Muda Xuan, kata Luo yang dengan cemas. Ledakan. Tamparan lainnya. Aku bilang biarkan dia pergi. Kau tidak mengerti. Qiu Zuo sudah kesal, dan Luo yang terus berteriak padanya, yang membuatnya benar-benar meledak. Luo yang menutupi pipinya, tidak berani berbicara lagi. Dia hanya memperhatikan punggung Fang Yu saat dia pergi, matanya penuh dengan kengerian. Siapa identitas teman sekelas yang dibawa Liu Dong ini? Mengapa bahkan bos Qiu Zuo begitu takut padanya? Para tamu yang menonton terkejut dan banyak bicara. Siswa ini memukul Master Xuan hingga pingsan, tetapi Qiu Zuo membiarkannya begitu saja. Saya pikir Qiu Zuo tampaknya sangat takut pada siswa itu. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang pelajar. Jika kita membiarkannya pergi seperti ini, apa yang akan dilakukan Qiu Zuo jika Li Zhengrong datang mencarinya? Qiu Zuo sangat khawatir. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Luo Yang, hari ini kita tidak akan buka usaha. Saya akan memberi tahu Bos Li dan memintanya untuk mengirim seseorang ke sana. Fang Yu dan Fatih Liu berjalan keluar dari bar, dan Ding Ran mengikuti mereka. Wanita memang makhluk yang paling merepotkan di dunia. Ini adalah kesimpulan yang didapat Fang Yu setelah hidup selama hampir 5.000 tahun, dan kesimpulan ini tidak terbatas pada era manapun. Fang Yu, kemana kita akan pergi? Fatih Liu belum pulih dari apa yang baru saja terjadi. Pulang. Fang Yu menjawab dan memanggil taksi di pinggir jalan. Aku akan pergi bersamamu. Ding Ran melangkah maju dan berkata. Melihat Ding Ran mengikutinya, Fang Yu sedikit mengernyit. Dia tidak ingin memperhatikannya. Lagi pula, aku ini gurumu. Apa kau begitu kejam meninggalkanku di sini? Bagaimana kalau orang-orang di bar itu datang dan membawaku kembali? Ding Ran berkata dengan genit ketika dia melihat Fang Yu tidak senang. Anda yang bayar ongkosnya. Fang Yu berkata, dan masuk ke dalam mobil. Fatih Liu duduk di kursi penumpang, sementara Fang Yu dan Ding Ran duduk di kursi belakang. Ding Ran memancarkan aroma harum yang samar-samar. Dia menatap Fang Yu dengan cahaya aneh di matanya yang indah. Fang Yu, setelah menonton penampilanmu malam ini, aku selalu merasa itu bukan mimpi. Sepertinya kamu benar-benar menghalangi truk itu dengan tanganmu. Ding Ran menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan lembut. Fang Yu memandang keluar jendela dan berkata, jika kau ingin membayangkannya, itu terserah padamu. Aku tidak membayangkannya. Ding Ran memang sedikit mabuk, dan kata-katanya terdengar naif. Saat kau mengalahkan orang-orang besar tadi, itu benar-benar tampak seperti adegan dari film. Ding Ran, Jin Fang Yu berkata di telinganya. Merasakan panas di samping telinganya, Fang Yu mengerutkan kening semakin erat. Apa yang ingin dilakukan Ding Ran? Kamu menyelamatkan gurumu malam ini, dan gurumu benar-benar ingin memberimu hadiah. Ding Ran berkata, dan sepasang bibir merahnya menempel di pipi Fang Yu. Fang Yu langsung mengulurkan tangan dan mendorong Ding Ran, sambil berkata ringan, Guru Ding, Anda mabuk. Ding Ran terkekeh dan berkata, aku hanya menggodamu. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ketika aku membuka pintu, keadaan di dalam sangat sunyi. Tampaknya Wang Yan dan Yu Yuiwei sudah tidur. Fang Yu kembali ke kamar, mengeluarkan teknik melahap sperma yang diperolehnya dari lelaki tua jahat itu, dan meletakkannya di atas meja. Dia sudah melirik buku itu sebelumnya dan mendapati isinya sangat menarik. Inti dari teknik melahap inti terletak pada penggunaan jarum perak untuk menusukkan ke titik Qi, titik Qi Hong, titik Qi Hai. Dengan cara ini, semua katup titik Qi dalam tubuh manusia dapat dibuka untuk mengarahkan inti sari keluar, dan kemudian menggunakan metode pikiran untuk mengumpulkan inti sari untuk digunakan sendiri. Fang Yu menemukan hal menariknya, jika metode ini ditingkatkan, apakah mungkin untuk mengumpulkan energi spiritual di dantian orang lain untuk digunakan sendiri? Jika berhasil, Fang Yu tidak perlu lagi mencari ramuan batin monster di seluruh dunia. Namun, untuk dapat mewujudkan gagasan ini, perlu dipelajari secara menyeluruh metode penyerapan saripatinya. Fang Yu mengeluarkan kertas dan pena dan mulai menghitung dan meningkatkan metode mentalnya di atas kertas. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, kelas pertama adalah bahasa Inggris. Ding Ran masuk ke kelas mengenakan seragam kelas, kacamata tanpa bingkai, dan senyum di wajahnya.
Temperamennya kembali menjadi pendiam dan lembut. Tadi malam, sekarang dia tampak menjadi dua orang. Ketika dia melihat Fang Yu, jejak kepanikan melintas di mata indah Dingran dan wajahnya sedikit memerah. Memikirkan adegan di mobil tadi malam ketika dia ingin mencium Fang Yu, dia merasa malu. Dia benar-benar mabuk tadi malam. Untungnya, Fang Yu mendorongnya menjauh. Namun, dalam ingatannya, saat Fang Yu mendorongnya, matanya penuh dengan penghinaan. Apa artinya ini? Apakah Anda tidak menyukainya karena dia jelek, atau karena alasan lain? Memikirkan hal ini, Dingran tiba-tiba merasa sangat tidak senang, dan sorot matanya saat menatap Fang Yu berubah. Fang Yu hanya melirik Dingran dan kemudian tertidur di meja. Setelah mempelajari metode penyerapan energi spiritual sepanjang malam, dia benar-benar mengantuk. Sepulang sekolah pada siang hari, Fang Yu menerima telepon dari Ji Rumei. Tuan Fang, saya menerima kabar bahwa Yang Jian telah keluar dari pengasingan. Saya mendengar bahwa dia telah mencapai tingkat Grandmaster seni bela diri. Dia akan segera kembali ke kota Jianghai. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan mencari Anda. Tuan Fang, jika Anda setuju, saya dapat segera membelikan Anda tiket pesawat ke Eropa, kata Ji Rumei dengan cemas. Maksudmu, biarkan aku melarikan diri, kata Fang Yu. Tuan Fang, bukan itu yang saya maksud. Hanya saja, Yang Jian telah mencapai tingkat Grandmaster. Jika Anda berhadapan langsung dengannya, saya khawatir, kata Ji Rumei dengan nada khawatir. Tidak apa-apa, dia hanya seorang jago bela diri, tidak perlu panik, kata Fang Yu. Tapi, Ji Rumei ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak mengatakannya pada akhirnya. Dia tahu bahwa orang muda dan berkuasa seperti Fang Yu pasti memiliki cita-cita yang lebih tinggi dari langit. Kalau Fang Yu diminta kabur tanpa perlawanan, bukan saja dia tidak akan setuju, dia malah akan merasa bahwa hal itu merupakan penghinaan baginya, jadi lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Tepat setelah menutup telepon dengan Ji Rumei, Tang Mingde menelepon. Setelah panggilan tersambung, isi ucapannya mirip dengan ucapan Ji Rumei, keduanya meminta Fang Yu untuk sementara waktu menghindari pusat perhatian. Tapi Fang Yu juga menolak. Setelah menutup telepon, Fang Yu berdiri di depan jendela kelas, menatap ke bawah pada para siswa yang sibuk di gerbang sekolah, sedikit menyipitkan matanya. Yang Jian, guru bela diri, yang disebut master bela diri sebenarnya adalah seorang kultivator dalam tahap membangun fondasi. Hanya ada perbedaan alam antara tahap pendirian fondasi dan tahap pemurnian Qi, tetapi perbedaan kekuatannya cukup besar. Secara umum, seorang kultivator pada tahap pendirian fondasi dapat mengalahkan 20 kultivator pada tahap pemurnian Qi tingkat ke-12, dan ini sama sekali tidak berlebihan. Seorang kultivator dalam tahap pemurnian Qi tidak mampu melepaskan Qi sejatinya, namun seorang kultivator dalam tahap pembentukan fondasi sudah mampu menggunakan Qi sejatinya untuk membelah gunung dan batu. Tentu saja, Fang Yu berbeda dari kultivator biasa. Sejak ia berhasil mencapai tingkat ke-13 tahap pemurnian Qi, ia memulai jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang ada di depannya, dia hanya bisa terus berjalan. Tidak peduli apapun, tujuannya adalah mencapai tahap pendirian fondasi, yang merupakan satu-satunya motivasi yang membuatnya tetap hidup. Fang Yu tengah asyik melamun ketika tiba-tiba menyadari seorang gadis berdiri di jalan, di seberang gerbang sekolah. Zhao Xuangerlah yang telah mengambil cuti beberapa hari. Meskipun jaraknya jauh, dengan penglihatan Fang Yu, dia masih bisa melihat ekspresi Zhao Xuanger saat itu. Kebencian, kekejaman, tekad. Apa yang dilakukannya di sana? Mungkinkah? Fang Yu berpikir dalam hati. Benar saja, Fang Yu melihat Tang Xiaorou. Tang Xiaorou berjalan keluar gerbang sekolah dan langsung menuju Zhao Xuanger. Setelah melihatnya, ekspresi asli Zhao Xuanger langsung menghilang dan digantikan oleh senyuman. Mereka berdua berjalan bersama menuju jalan kecil di pinggir jalan, mengobrol dan tertawa sepanjang jalan. Tang Xiaorou masih konyol seperti biasanya. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, berbalik dan meninggalkan kelas. Bab 53, Zhao Xuanger yang kejam. Tang Xiaorou dan Zhao Xuanger berjalan di jalan, berbicara dan tertawa. Keduanya berdamai tadi malam. Tadi malam, Zhao Xuanger menelepon Tang Xiaorou. Di telepon, Zhao Xuanger menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa dia pernah menyukai orang yang salah sebelumnya,
dan apa yang dia katakan di klub Shenlan hari itu hanyalah kata-kata marah. Dia meminta maaf kepada Tang Xiaorou dan memohon ampun. Lagi pula, mereka telah berteman baik di sekolah menengah selama lebih dari 2 tahun, jadi Tang Xiaorou melunakkan hatinya dan menerima permintaan maaf Zhao Xuanger, dan keduanya berbaikan seperti sebelumnya. Pagi ini, Zhao Xuanger mengirim pesan teks kepada Tang Xiaorou, memintanya untuk pergi berbelanja dan makan malam bersama di siang hari, seperti sebelumnya. Tentu saja Tang Xiaorou tidak akan menolak, jadi mereka berdua berkumpul. Xuanger, kamu sudah cuti selama beberapa hari. Kapan kamu akan kembali ke kelas? Ujian masuk perguruan tinggi sudah sangat dekat sekarang. Jika kamu terus mengambil cuti, akan sulit untuk mengikuti perkembangannya. Tang Xiaorou menatap Zhao Xuanger dengan cemas dan berkata. Zhao Xuanger tersenyum dan berkata, saya akan kembali ke kelas besok. Saya akan mengambil cuti beberapa hari ini untuk bersantai dan menghilangkan stres. Bagus sekali, kata Tang Xiaorou sambil tersenyum. Keduanya terus berbicara dan berjalan, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah tiba di sebuah jembatan penyeberangan tua. Di bawah jembatan tersebut terdapat sungai Lijiang yang terkenal di kota Jianghai. Jembatan penyeberangan pejalan kaki ini dibangun di sudut tersempit sungai Lijiang, tempat sungai mengalir deras. Jembatan ini berada sekitar 15 meter di atas sungai, dan Anda dapat melihat pemandangan sungai yang indah. Banyak wisatawan yang datang ke kota Jianghai akan memilih untuk mengambil foto di jembatan penyeberangan ini. Namun, jembatan penyeberangan ini sudah dibangun selama hampir 100 tahun. Jembatan ini sudah cukup tua dan memiliki faktor keamanan yang rendah. Pegangan tangan di sisi jembatan sangat rendah, hanya mencapai pinggang. Jadi, ada peringatan berwarna kuning di pegangan tangan jembatan, jangan bersandar pada pegangan tangan. Zhao Xuanger dan Tang Xiaorou berjalan ke tengah jembatan penyeberangan dan berhenti. Hari ini hari Rabu, tidak banyak pejalan kaki di jembatan penyeberangan ini. Suasananya sangat sepi dan yang terdengar hanyalah suara aliran sungai. Aku masih ingat saat kita pertama kali bertemu di sekolah menengah, kita sering datang ke sini untuk menikmati pemandangan. Zhao Xuanger berkata kepada Tang Xiaorou sambil tersenyum. Ya, waktu berlalu begitu cepat. 2 tahun berlalu begitu cepat. Mata indah Tang Xiaorou dipenuhi kenangan. Setelah kita lulus, kita akan memiliki semakin sedikit kesempatan untuk datang ke sini bersama untuk menikmati pemandangan, kata Zhao Xuanger. Tidak, bahkan setelah lulus, kita masih berteman baik dan bisa bertemu kapan saja. Tang Xiaorou menatap Zhao Xuanger dan berkata dengan lembut. Mata Zhao Xuanger bergerak sedikit, sekilas keraguan melintas di matanya, tetapi dia segera berubah tekad. Pada saat ini, tidak ada pejalan kaki di jembatan penyeberangan. Ini adalah kesempatan bagus. Xiaorou, lihatlah di bawah jembatan, sepertinya banyak sekali ikan bermunculan, kata Zhao Xuanger. Benarkah? Tang Xiaorou melangkah maju, meletakkan tangannya di pegangan tangan, dan melihat ke bawah jembatan. Sekilas tatapan kejam terpancar di mata Zhao Xuanger saat dia berjalan di belakang Tang Xiaorou. Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Tang Xiaorou menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah jembatan, mencari ikan yang disebutkan Zhao Xuanger. Pada saat ini, Zhao Xuanger mendorong Tang Xiaorou dengan keras dari belakang. Tang Xiaorou menjerit, kehilangan keseimbangan, dan langsung jatuh ke sungai yang bergolak. Tang Xiaorou, jangan salahkan aku. Kaulah yang pertama kali menghancurkan mimpiku, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Tatapan mata Zhao Xuanger tampak kejam, tetapi wajahnya menampakkan senyum penuh dendam, dan ekspresinya tampak garang dan terdistorsi. Sejujurnya, dalam hal kekejamanmu, kamu benar-benar melampaui ekspektasiku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Zhao Xuanger. Wajah Zhao Xuanger berubah sedikit dan dia meliriknya dari sudut matanya. Fang Yu, bagaimana dia bisa sampai di sini? Begitu melihat Fang Yu, Zhao Xuanger teringat adegan di klub Shenlan di mana Yang Su dipukul keras olehnya dengan tongkat besi, dan dia langsung merasa sedikit takut. Tetapi mungkin karena dia telah membalas dendam, dia tiba-tiba merasa tidak takut lagi. Apa yang dapat Fang Yu lakukan? Tidak mungkin dia bisa melihat apa yang baru saja terjadi. Sebelum bertindak, Zhao Xuanger telah mengamati lingkungan sekitar dan memastikan tidak ada seorang pun di dekatnya sebelum dia bertindak tegas.
Saat sedang berpikir, ekspresi Zhao Xuanger menjadi panik dan cemas. Fang Yu, kamu datang di waktu yang tepat. Xiao Rou tidak sengaja terjatuh. Apa yang harus kita lakukan? Cepat panggil polisi. Zhao Xuanger berpura-pura sangat berhati-hati, dan matanya menjadi merah. Fang Yu sedikit mengernyit saat dia melihat Zhao Xuanger yang sedang tampil. Hanya ada kita berdua di sini, jadi berhentilah berpura-pura, kata Fang Yu. Ekspresi Zhao Xuanger membeku. Dia tidak menyangka Fang Yu benar-benar melihatnya. Dia jelas menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya sebelum dia mengambil tindakan. Aku tidak mengerti apa maksudmu, kata Zhao Xuanger dengan ekspresi yang sedikit berubah. Hati manusia memang menakutkan. Aku telah melihat banyak orang dengan pikiran bengkok sepertimu. Namun, di antara orang-orang ini, kau relatif muda. Fang Yu berkata dengan ringan. Kepanikan pura-pura di wajah Zhao Xuanger perlahan menghilang, digantikan oleh senyuman. Bahkan jika kamu melihatnya, memangnya kenapa? Tidak ada kamera di sekitar sini, dan tidak ada pejalan kaki lainnya. Apa yang kamu katakan saja tidak dapat digunakan sebagai bukti. Zhao Xuanger tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, aku tahu kamu adalah petarung yang hebat, kamu dapat mengalahkanku sampai mati. Hanya saja Tang Xiaorou tidak dapat diselamatkan apapun yang terjadi, hahaha. Dia telah memilih lokasi ini dengan hati-hati sehingga dia bisa melakukannya tanpa seorang pun menyadarinya. Untuk membalas dendam pada Tang Xiaorou, dia telah memikirkan beberapa rencana sebelumnya. Dia menyayat wajahnya dengan pisau, membawanya ke sebuah gang, dan menyerahkannya kepada para gangster. Tetapi jika Zhao Xuanger melaksanakan rencana ini, dia akan terlibat dan tidak akan dapat melarikan diri. Dengan kekuatan keluarga Tang, Zhao Xuanger akan mengalami akhir yang menyedihkan. Jadi dia memilih cara yang paling ekstrim. Bawa Tang Xiaorou ke jembatan penyeberangan ini lalu dorong dia ke sungai. Dengan melakukan ini, dia bisa membalas dendam pada Tang Xiaorou dan menyamarkannya sebagai kecelakaan sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab. Tidak perlu bukti lain. Apa yang kulihat sudah menjadi buktinya, kata Fang Yu. Hahaha, Zhao Rou memang terlalu bodoh dan perlu diberi pelajaran. Jika saja dia tidak mempelajari pelajaran ini kembali tanpa terluka, matanya dipenuhi kengerian, diikuti oleh kebencian yang tak berujung. Zhao Xuanger, aku kembali hanya untuk mengetahui satu hal, mengapa kamu begitu membenciku? Tang Xiaorou menatap Zhao Xuanger dengan tatapan dingin. Hahaha, kenapa aku membencimu? Apa kau tidak mengerti? Selama lebih dari 2 tahun kita menjadi sahabat baik, aku selalu menjadi daun hijau di sampingmu, membuatmu, bunga, menjadi lebih cantik. Aku sudah tergila-gila pada Yang Su selama lebih dari 2 tahun, tetapi mata Yang Su selalu tertuju padamu. Sebelumnya, Yang Su mengatakan bahwa dia menyukaiku, dan kupikir itu benar. Masa itu adalah masa yang paling membahagiakan bagiku. Akan sangat menyenangkan jika itu bisa bertahan selamanya. Tetapi, itu karenamu. Kau hancurkan mimpiku. Kau hancurkan segalanya untukku. Setiap kali aku melihat senyummu itu, aku merasa mual, kau tahu itu. Zhao Xuanger berteriak histeris, matanya merah dan penuh kebencian. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental, Tang Xiaorou masih merasa sangat tidak nyaman ketika melihat kebencian di mata Zhao Xuanger. Dia merasa lemah dan tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa demikian? Dia menganggap Zhao Xuanger sebagai sahabatnya dari lubuk hatinya, namun Zhao Xuanger menganggapnya sebagai musuhnya. Dia mengira Zhao Xuanger sungguh-sungguh ingin berdamai dengannya, tetapi kenyataannya, Zhao Xuanger ingin membunuhnya. Bab 54 Ujian Pertama. Fang Yu memberitahu Tang Xi untuk menangani masalah Zhao Xuanger. Karena masalah ini menyangkut keselamatan pribadi Tang Xiaorou, Tang Xi tentu saja tidak akan menganggapnya enteng dan segera bergegas datang. Zhao Xuanger dibawa pergi oleh Tang Xi. Tang Xiaorou tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia lelah dan ingin beristirahat. Jadi dia meminta izin dan pulang. Sore harinya, Fang Yu berbaring di meja dengan mata terpejam untuk beristirahat. Akan tetapi, meskipun matanya tertutup, ia terus melakukan perhitungan mental teknik melahap sperma dalam benaknya. Penelitian tadi malam membuatnya melihat kemungkinan. Asal diberi sedikit waktu lagi, dia bisa berhasil meningkatkan teknik melahap esensi dan menjadikannya praktik yang menyerap energi spiritual, bukan esensi.
Di bangsal VIP rumah sakit pusat kota, Li Zixuan terbaring di ranjang rumah sakit dengan pipi kirinya terbungkus kain kasa tebal. Seorang lelaki setengah baya dengan sikap yang berwibawa dan pandangan yang berwibawa berdiri di samping tempat tidur, tangannya terkepal dan wajahnya pucat pasi. Dia adalah Li Zhengrong, seorang jagoan yang mampu membuat dunia hitam dan putih di kota Jianghai bergetar hanya dengan hentakan kakinya. Li Zhengrong sedang membicarakan bisnis dengan klien di Nandu tadi malam. Ketika dia mendengar bahwa Li Zixuan dipukuli, dia bergegas kembali semalaman. Melihat kondisi Li Zixuan yang menyedihkan, Li Zhengrong merasakan darahnya mengalir deras dan kepalanya terasa pusing. Li Zixuan adalah putra satu-satunya. Meskipun dia biasanya sangat tegas terhadap Li Zixuan, dia hanya tegas secara lisan dan tidak pernah memukul atau memarahinya. Tapi sekarang, Li Zixuan ditampar hingga pingsan di bar. Ini bukan hanya tamparan di wajah Li Zixuan, tetapi juga tamparan di wajah Li Zhengrong. Li Zixuan sudah bangun. Melihat Li Zhengrong di sampingnya, dia berkata dengan kesal, "Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Patahkan anggota tubuh bajingan itu dan bawa dia kepadaku. Aku akan membalasnya 10 kali lipat atas kejahatan yang telah dilakukannya padaku." Li Zhengrong tampak galak dan berkata, "Jangan khawatir, Zixuan, aku telah mengirim semua orangku untuk menemukan orang ini. Kota Jianghai mungkin besar, tetapi masih di bawah kendaliku. Bahkan jika orang ini bersembunyi di lubang tikus bawah tanah, aku akan menggalinya." Setelah sekolah pada sore hari, Fang Yu berjalan pulang seperti biasa. Namun hari ini, dia berjalan lebih lambat. Karena dia merasakan sesuatu yang aneh. Saat itu, dia sedang berjalan di jalan kecil. Jalan itu sangat sepi dan tidak ada pejalan kaki. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dedaunan pohon-pohon kecil di kedua sisi mengeluarkan suara gemerisik. Pada saat ini, seorang pengantar barang berseragam mengendarai sepeda listrik berbelok di tikungan. Dia berjalan dengan kecepatan sedang, dan hendak melewati Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu mengambil tindakan. Dia hanya mengangkat kakinya dan menendang sepeda listrik yang bergerak maju. Pah! Roda belakang sepeda listrik itu ditendang oleh Fang Yu. Meskipun tukang kirim barang yang duduk di sepeda listrik itu tampak ketakutan, dia bereaksi cepat dan menendang sepeda listrik itu dengan kakinya. Saat di udara, pengantar barang itu meraih saku dalam kemejanya dan mengeluarkan pistol kecil berbentuk aneh. Fang Yu meninju tukang kirim barang itu tanpa ragu. Wajah tukang kirim barang itu berubah drastis, tetapi sebelum pukulan Fang Yu mengenainya, dia berhasil menarik pelatuk dan menembakkan peluru hitam. Ledakan. Fang Yu meninju dada tukang kirim barang itu hingga dia terpental. Tetapi peluru itu telah ditembakkan, menunjuk langsung ke dahi Fang Yu. Dalam sekejap, Fang Yu mengangkat tangannya dan menamparkan peluru itu. Ledakan. Dengan suara keras, peluru itu meledak di udara, melepaskan awan kabut hitam. Bom gas beracun. Fang Yu sedikit mengernyit, mengumpulkan energi sejatinya, lalu melepaskannya ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Energi sejati berwarna merah muda meledak dari Fang Yu, langsung membubarkan kabut hitam tebal. Kabut hitam menyentuh dedaunan pohon kecil di dekatnya, menyebabkan dedaunan itu menguning dalam sekejap. Fang Yu perlahan berjalan menuju si pembunuh berseragam bawa pulang yang tergeletak lebih dari 10 meter jauhnya. "Saya harus mengatakan bahwa organisasi Anda memiliki banyak cara untuk membunuh orang," kata Fang Yu sambil tersenyum. "Untuk membunuhnya, organisasi Valet pertama-tama menggunakan senapan runduk, lalu bom, lalu jarum beracun, dan sekarang bahkan bom gas beracun. Setelah kegagalan ini, kau tidak akan menggunakan peluncur roket lain kali, kan?" kata Fang Yu. Pembunuh berseragam tukang bawa pulang itu menutupi dadanya dan menatap Fang Yu dengan ketakutan di matanya. Orang ini sungguh monster. Peluru gas beracun yang baru saja dia gunakan merupakan salah satu senjata pembunuh terhebat di organisasi Valet. Meskipun pelurunya tidak besar, tetapi mengandung gas beracun tingkat tinggi. Menurut rencana semula, dia hanya perlu mendekati Fang Yu dan menembakkan peluru gas beracun, maka rencananya akan berhasil. Jika Fang Yu menghirup sedikit saja gas beracun, dia akan tiba-tiba mati. Tanpa diduga, paruh pertama rencana berhasil, tetapi paruh kedua melebihi harapan. Fang Yu tidak hanya dengan mudah menyebarkan gas beracun, tetapi dia juga tetap tidak terluka. Ini benar-benar melampaui ekspektasi.
Penilaian organisasi Valet terhadap kekuatan Fang Yu mengandung kesalahan yang sangat serius. Jika hal ini terus berlanjut, kerugian organisasi akan semakin parah. Pembunuh itu menatap Fang Yu dengan tatapan ngeri. Dia ingin mengirim pesan kembali ke markas besar, tetapi dia tahu dia mungkin tidak punya kesempatan. Fang Yu menatap si pembunuh dan bertanya, "Kurasa kau juga tidak tahu lokasi pasti markas organisasi Valet?" Wajah si pembunuh berubah sedikit dan dia tetap diam. Pembunuh ini bukan manusia biasa, ia telah mencapai tingkat kelima tahap pemurnian Qi. Fang Yu melangkah maju dan menempelkan tangan kanannya di kepala si pembunuh. "Saya dapat menggunakan Anda untuk menguji teknik memakan sperma yang lebih baik." Fang Yu tersenyum sambil diam-diam melafalkan metode mental canggih yang telah dikembangkannya tadi malam. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya merah redup. Wajah si pembunuh berubah drastis, dan dia merasakan sensasi terbakar di dantiannya. Semua energi sejati dalam tubuhnya secara tak terkendali dan paksa diserap kembali ke dalam dantiannya. Dantian perlahan mengembang. Ledakan. Daya tahan dantian mencapai batasnya dan meledak secara langsung. Pembunuh itu memuntahkan darah dan matanya melotot. Fang Yu menarik tangan kanannya dan pembunuh itu terjatuh ke tanah, mati. Meski percobaannya gagal, Fang Yu tampak bersemangat. Karena langkah sebelumnya pada dasarnya berhasil. Kumpulkan semua energi sejati dalam tubuh orang lain kembali ke dantian dan ubah menjadi energi spiritual. Fang Yu membuat kesalahan pada langkah terakhir dan gagal menyerap energi spiritual dari dantian si pembunuh. Pada langkah ini, waktu penyerapan harus tepat, jika tidak energi spiritual dalam dantian akan mengalir mundur, sehingga meledakkan dantian dan semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Namun Anda dapat menguasainya dengan mencoba beberapa kali lagi. Setelah membuang mayat si pembunuh, Fang Yu pulang ke rumah dengan perasaan puas. Ketika Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang dan membuka pintu, dia melihat Wang Yan sedang mengepel lantai. "Xiao Yu, kamu kembali." Wang Yan tersenyum ketika melihat Fang Yu. Yu Yuiwei seharusnya pergi latihan dan belum kembali. Fang Yu duduk di sofa sambil memakan biji melon dan bertanya, "Bibi Wang, apakah kamu sudah menemukan pekerjaan?" Bibi Wang berhenti sejenak sambil mengepel lantai dan menjawab, "Belum." "Apakah situasi ekonomi sekarang seburuk itu? Apakah begitu sulit mencari pekerjaan?" Fang Yu bertanya dengan bingung. "Saya tidak memiliki kualifikasi akademis, tidak memiliki keterampilan profesional, dan saya relatif tua. Banyak perusahaan tidak membutuhkan karyawan seperti saya," kata Wang Yan sambil tersenyum masam. "Bibi Wang, masakanmu sangat lezat, seharusnya tidak sulit untuk mencari pekerjaan di restoran, kan?" kata Fang Yu. Mendengar ini, Wang Yan menundukkan kepalanya dan berkata lembut, "Saya tidak memiliki sertifikat keterampilan koki, jadi tidak mudah untuk mencari pekerjaan di restoran." Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, "Bibi Wang, jika Anda membutuhkannya, saya dapat meminta teman saya untuk mencarikan pekerjaan untuk Anda." Wang Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Xiao Yu, bagaimana mungkin aku mengganggumu sepanjang waktu? Untuk apa mengganggu temanmu? Dia bisa menyediakan tempat tinggal gratis untukku dan Yu Yuiwei. Aku sudah sangat berterima kasih padanya." Fang Yu tahu karakter Wang Yan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. "Ngomong-ngomong, Xiao Yu, hari ini adalah hari ulang tahun Yu Yuiwei. Nanti kita makan malam bersama, ya?" kata Wang Yan. "Baiklah." Fang Yu langsung setuju. Pukul 6.30 sore, Yu Yuiwei kembali ke rumah tepat waktu. Ketika Yu Yuiwei mendengar Wang Yan mengatakan bahwa mereka ingin pergi makan malam untuk merayakan ulang tahunnya, dia melompat kegirangan. Setengah jam kemudian, ibu dan anak itu akhirnya berpakaian dan siap untuk keluar. "Kita mau makan di mana?" tanya Fang Yu. "Ayo pergi ke restoran barat Ande." Wang Yan menjawab, "Ini adalah restoran barat kelas atas yang telah dipilihnya sejak lama, dengan banyak cabang di kota Jianghai. Konsumsi di restoran barat ini sangat tinggi, setidaknya lebih dari 1.000 yuan per orang. Jika hanya untuk ulang tahun Yu Yuiwei, Wang Yan tidak akan pernah memilih restoran ini. Tetapi makna dari hidangan ini juga sebagai ucapan terima kasih kepada Fang Yu, agar dia tidak pelit. Tidak peduli seberapa miskinnya kamu harus mentraktir Fang Yu makan. Ini adalah satu-satunya cara agar dia dapat membalas budinya saat ini. Bab 55 Makan Malam Ulang Tahun.
Fang Yu tahu apa yang dipikirkan Wang Yan, jadi dia tidak menolak. Mereka bertiga naik taksi ke Ande Western Restaurant. Restoran Ande adalah restoran kelas atas yang mendapat peringkat 3 bintang Michelin. Jika Anda ingin bersantap di sini, Anda harus membuat reservasi terlebih dahulu. Wang Yan membuat janji lebih awal. Dipandu oleh pelayan, mereka bertiga masuk ke restoran dan duduk di meja dekat jendela. Pelayan memberikan menu kepada masing-masing dari 3 orang itu. Tidak banyak hidangan di menu, tetapi harganya cukup tinggi. Steak sirloin seberat 400 gram harganya 800 yuan. Secangkir es krim buah harganya mencapai 180 yuan. Namun Wang Yan sudah mempersiapkan diri secara mental, dan berkata kepada Fang Yu sambil tersenyum, "Xiao Yu, pesan saja apapun yang ingin kamu makan." Fang Yu melirik menu dan memesan makanan utama. "Yu Yiwei, kamu pesan juga." Wang Yan menatap Yu Yiwei yang tampak ragu-ragu. Yu Yiwei melihat harga hidangan di menu. Salah satu saja di antaranya harganya bisa mencapai beberapa ratus yuan. Dia merasa malu sejenak dan tidak tahu harus memesan apa. Meskipun Wang Yan jarang menceritakannya padanya, dia tahu bahwa situasi keuangan keluarganya sangat buruk. Dia masih ingat dengan jelas ekspresi histeris di wajah Wang Yan ketika Yu Chengye datang untuk merampok uang terakhir kali. Oleh karena itu, Yu Yiwei sangat hemat dalam kehidupan sehari-harinya. Kapanpun Wang Yan memberinya sejumlah uang saku, dia dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Sementara para gadis di kelas membicarakan kosmetik, pakaian dan sepatu, Yu Yiwei asyik membaca. Dia tahu bahwa keluarganya berbeda dari yang lain dan dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ini akan membuat ibunya sangat sedih. Yu Yiwei menatapnya cukup lama, lalu menatap Wang Yan dan berkata, "Bu, aku tidak terlalu lapar. Bolehkah aku makan sepotong kecil kue?" Hidangan termurah di menu adalah hidangan penutup, dan yang termahal tidak akan melebihi 300 yuan. Kue mus stroberi yang Yu Yiwei inginkan hanya 150 yuan per potong. Para tamu yang terhormat, saya ingin mengklarifikasi bahwa restoran kami mengharuskan setiap tamu memesan setidaknya 1 hidangan utama. Pelayan itu terbatuk kering dan berbicara. Nada suaranya sedikit tidak sabar dan tatapannya meremehkan. "Kalau tidak punya uang, mau makan apa di sini? Siapa yang tidak tahu kalau hidangan restoran Anda terkenal mahal?" Fang Yu melirik pelayan dan berkata, "Jika Anda sibuk, Anda bisa melayani meja lain terlebih dahulu." Pelayan itu memaksakan senyum dan berkata, "Tamu yang terhormat, restoran kami memiliki peraturan bahwa satu pelayan akan melayani 1 meja tamu hingga tamu tersebut membayar tagihan dan pergi. Jadi kamu tidak sibuk lagi?" kata Fang Yu. "Ya," jawab pelayan itu. "Lalu mengapa kamu tampak begitu tidak sabar?" Fang Yu bertanya lagi. "Saya tidak sabaran. Saya hanya memperhatikan bahwa sepertinya beberapa tamu baru pertama kali makan di restoran barat Ande kami. Saya khawatir Anda tidak tahu aturannya, jadi saya mengingatkan Anda." Menghadapi pertanyaan Fang Yu, pelayan itu berkata sambil tersenyum kaku, "Oh, jadi begitulah adanya. Aku lega kau tidak menjadi tidak sabaran." Fang Yu tersenyum dan berkata, "Kita punya kebiasaan buruk saat makan, yaitu kita butuh waktu lama untuk memesan makanan, kadang-kadang paling sedikit 10 menit, kadang-kadang paling lama setengah jam." Pelayan itu berhenti berbicara dan hanya bisa tersenyum. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh marah, kalau tidak dia akan kehilangan gaji dan bonus sebulan. Wang Yan melihat ada sedikit ketidaksenangan antara Fang Yu dan pelayan itu, dan buru-buru berkata, "Xiao Yu, tidak apa-apa, kami hanya melihat menunya terlalu lama. Yu Yiwei, tolong pesan hidangan utama segera dan jangan membuat orang menunggu terlalu lama," kata Wang Yan kepada Yu Yiwei. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita masuk ke restoran. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dengan teratai emas tergantung di lehernya dan perutnya buncit. Wanita itu tampak relatif muda, tetapi riasan wajahnya tebal, mengenakan rok pendek yang seksi, dan mengeluarkan aroma parfum yang menyengat. Begitu dia masuk ke restoran, pria itu melihat Wang Yan duduk di dekat jendela. Apakah itu dia? Dia benar-benar punya uang untuk makan di sini. Pria itu menunjukkan senyum sinis di wajahnya, meraih tangan wanita itu dan berjalan mendekat. "Chef Wang, saya sangat terkejut bertemu Anda di sini. Kita memang ditakdirkan untuk bertemu." Pria itu berjalan ke meja Wang Yan dan berkata sambil tersenyum,
Ketika Wang Yan melihat laki-laki ini, raut wajahnya langsung berubah jelek. Ini Liang Jinfu, pemilik restoran tempat dia dulu bekerja. Liang Jinfu adalah seorang kaya baru. Dia sangat miskin ketika dia masih muda. Di usia 30-an, ia membeli lotre Mark VI dan memenangkan sejumlah besar uang. Setelah itu, ia mulai berinvestasi dalam bisnis. Restoran itu adalah salah satu investasinya. Liang Jinfu bertemu Wang Yan saat pertemuan di sebuah restoran. Sejak saat itu, dia menemukan cara untuk mendapatkan informasi kontak Wang Yan dan selalu mengiriminya pesan teks yang ambigu. Wang Yan sama sekali mengabaikannya, jadi dia langsung pergi ke restoran untuk mencari Wang Yan. Wang Yan sangat marah terhadap pelecehan Liang Jinfu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak berani menyinggung Liang Jinfu. Namun kemudian, Yu Chengye mengetahui tempat dia bekerja dan datang ke restoran untuk menimbulkan masalah beberapa kali. Liang Jinfu menyelidiki latar belakang Wang Yan dan mengetahui bahwa dia menjalani kehidupan yang sulit membesarkan anak sendirian. Jadi, dia menggunakan fakta bahwa Yu Chengye telah membuat masalah beberapa kali sebagai alasan untuk memecat Wang Yan, kecuali Wang Yan bersedia menjadi kekasihnya. Tentu saja Wang Yan menolak permintaan ini, sehingga dia dipecat. Hari ini adalah pertama kalinya Wang Yan bertemu Liang Jinfu setelah dipecat. Liang, bos. Wang Yan masih menyapa Liang Jinfu. Wang Yan, apakah kamu baru saja berhubungan dengan pria kaya? Kamu benar-benar mampu makan di restoran ini. Aku benar-benar terkesan. Liang Jinfu berkata dengan mata terbelalak dan ekspresi berlebihan. Kata-kata Liang Jinfu sangat kejam, dan wajah Wang Yan berubah saat mendengarnya. Bos Liang, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Liang Jinfu berkata sambil tersenyum sinis, kenapa kamu tidak mengerti apa maksudku? Wang Yan tampak tidak senang dan berkata, Bos Liang, saya tidak mengerti mengapa Anda ingin memfitnah saya dengan jahat. Silakan pergi dan jangan ganggu kami saat kami makan. Semenjak dia menjadi kaya, temperamen Liang Jinfu menjadi sangat buruk. Terutama ketika menghadapi wanita seperti Wang Yan yang tidak punya uang dan kekuasaan, dia bahkan lebih tidak bermoral. Berpikir tentang bagaimana dia telah mengejar Wang Yan berkali-kali tetapi dia tidak menanggapinya, dia merasa terhina dan marah. Kau jalang, kenapa kau berpura-pura begitu mulia? Jika kamu tidak membuatku bahagia, aku tidak akan membuatmu bahagia. Wang Yan, apa yang kau banggakan? Aku hanya bercanda denganmu dan kau menatapku dengan dingin. Kau pikir kau siapa? Liang Jinfu menatap Wang Yan dengan mata terbuka lebar. Wajah Wang Yan memucat dan napasnya menjadi lebih berat. Dia sangat marah, tetapi dia tidak berani berbuat apa-apa. Bu, jangan marah, abaikan saja dia. Yu Yuiwei menarik tangan Wang Yan dan berkata dengan hati-hati. Oh, apakah ini putrimu? Dia sangat cantik, tapi aku bertanya-tanya apakah dia akan menjadi janda yang tidak diinginkan sepertimu saat dia dewasa nanti. Liang Jinfu melingkarkan lengannya di pinggang wanita di sampingnya dan menyeringai. Mendengar kata-kata keji itu, Wang Yan tidak tahan lagi. Wajahnya berubah pucat dan dia melotot ke arah Liang Jinfu. Apa, kamu masih ingin memukulku? Liang Jinfu menatap Wang Yan dengan jijik dan berkata tanpa rasa bersalah. Wang Yan menatap pelayan yang sedang menonton pertunjukan itu dan berkata, bukankah restoran Anda seharusnya meminta orang-orang berkualitas rendah seperti itu untuk pergi? Mata pelayan itu dipenuhi dengan rasa geli ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, kami tidak memiliki aturan ini di restoran kami. Oh, kamu masih mau dibantu? Biar ku beritahu, aku sudah minum dengan pemilik restoran ini. Apa menurutmu restoran ini akan menyinggung tamu terhormat sepertiku karena wanita sepertimu? Liang Jinfu berkata sambil tertawa. Setelah itu, dia berbalik dan menatap pelayan itu dan berkata, hei, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Wanita ini sangat miskin dan mungkin tidak akan mampu membayar tagihannya nanti. Saya sarankan Anda tidak berbisnis dengannya. Liang Jinfu jelas-jelas seorang kaya, dan pelayan itu yakin dengan apa yang dikatakannya. Pelayan itu tersenyum dan berkata, Tuan yang terhormat, saya akan memeriksa masalah ini. Jika memang benar, saya akan meminta mereka pergi. Setelah itu, pelayan itu menghampiri Wang Yan dan berkata, Nyonya yang terhormat, silakan keluarkan kartu bank Anda agar saya bisa memeriksanya. Menghadapi penghinaan seperti itu, wajah Wang Yan menjadi pucat dan matanya memerah.
Dia datang ke sini hanya untuk makan dan tidak menyinggung siapapun. Pelayan itu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya dan menatap Wang Yan. Banyak tamu di sekitar memperhatikan situasi di meja Wang Yan dan menoleh. Meskipun Wang Yan merasa sangat terhina, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan dompetnya. Pada saat ini, Fang Yu berdiri, berjalan ke pelayan, dan bertanya sambil tersenyum. Saya ingin tahu, apakah restoran Anda punya peraturan untuk memberikan tagihan setelah memukul seseorang? Bab 56 tidak ada aturan seperti itu. Mendengar kata-kata Fang Yu, ekspresi pelayan itu sedikit berubah dan dia menatap Fang Yu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Liang Jinfu berjalan mendekat, menatap Fang Yu dari atas ke bawah, dan berkata dengan tatapan menggoda di matanya, "Kamu bukan anak haram Wang Yan, kan? Kamu sudah tumbuh besar." Fang Yu mengangkat sudut mulutnya sedikit, tetapi tidak mengatakan apapun. Liang Jinfu mencibir dan berkata, "Mahasiswa zaman sekarang memang tidak punya otak. Memukul orang. Beraninya kau memukul orang di sini. Kau pikir kau sedang syuting film? Kalau kau memukul orang, apa kau sanggup membayar biaya pengobatannya? Kalau kau merusak barang di sini, apa kau punya uang untuk membayarnya?" Sambil berbicara, Liang Jinfu melirik Wang Yan yang tampak tidak senang, lalu berkata dengan nada bercanda, "Oh, aku lupa kalau Wang Yan masih bisa menjual tubuhnya untuk menghasilkan uang." Ledakan. Fang Yu maju selangkah dan menamparkan pipi kiri Liang Jinfu. Liang Jinfu menjerit, dan wanita di sampingnya terjatuh ke tanah. Dia menutupi wajahnya, hidungnya berdarah, dan dia menatap Fang Yu dengan ngeri dan marah. Kau berani melakukan itu?" Liang Jinfu berteriak marah. Fang Yu berjongkok dan menampak restoran adalah orang kaya raya. Ia memiliki kedudukan di kalangan atas kota Jianghai dan dapat mengobrol serta tertawa dengan anak-anak dari keluarga kaya raya. Panik dirinya. Pada saat ini, Fang Yu, yang sedang berjongkok di tanah, berdiri, menatap pelayan, dan berkata sambil tersenyum, "Anda belum menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi." Merasakan dinginnya senyum Fang Yu, pelayan itu merasakan kakinya lemas dan menjawab, Apa masalahnya? Apakah ada peraturan di sini yang memperbolehkanmu mendapatkan makanan gratis setelah menghajar seseorang?" Fang Yu mengambil gelas air di atas meja, menyesapnya, dan bertanya. Tidak. Pelayan itu tidak tahu apa maksud Fang Yu dengan pertanyaannya itu, jadi dia menjawab. "Oh, jadi tidak ada aturan seperti itu. Kalau begitu, dia dipukuli tanpa alasan." Fang Yu duduk kembali di kursinya, tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Liang Jinfu masih terbaring di tanah sambil meratap. Pipinya bengkak di kedua sisi dan tampak seperti kepala babi. Melihat Fang Yu tidak berniat menyerangnya, pelayan itu segera berbalik dan pergi. Dia harus segera memanggil kapten keamanan untuk menangani bocah sombong ini. Namun, baru saja pelayan itu berjalan beberapa langkah, dia mendengar suara yang dalam dan agung. Apa yang telah terjadi? Seorang pria parubaya berjas dan berkacamata berbingkai emas berjalan turun dari lantai 2 restoran. Banyak pelanggan mengenali orang ini, yaitu Chen Zhenyu, pemilik Ande Western Restaurant yang telah tampil di banyak acara makanan. Chen Zhenyu kebetulan datang ke restoran Barat Ande hari ini untuk memeriksa toko dan mengadakan rapat. Begitu saya turun ke bawah setelah rapat, saya melihat keributan di restoran. Wajah saya menjadi sangat muram sesaat. Restoran Andesi berfokus pada penyediaan lingkungan bersantap yang mewah, tenang, dan nyaman. Oleh karena itu, ada banyak persyaratan untuk tamu makan, seperti tidak boleh berisik, tidak boleh merokok, dan tidak boleh membawa anjing peliharaan. Bagi mereka yang melanggar aturan, restoran Andesi bersikap tegas dan meminta mereka untuk meninggalkan restoran. Tentu saja, tamu yang bisa datang ke restoran Ande untuk makan adalah orang-orang berstatus tinggi, dan hanya sedikit orang yang akan melanggar aturan. Tetapi hari ini, saat Chen Zhenyu sedang memeriksa toko, keributan terjadi tepat di bawah hidungnya. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Ketika mereka melihat Chen Zhenyu muncul, para tamu menatap Fang Yu dengan mata berbeda, ada yang merasa kasihan, ada yang menggoda. Mereka semua tahu bahwa sekarang Chen Zhenyu ada di sini, Fang Yu, yang telah menabrak seseorang, akan berada dalam masalah besar. Tidak peduli apapun alasan Fang Yu,
selama dia mengambil tindakan di restoran, dia akan merusak reputasi Ande Western Restaurant, dan Chen Zhenyu tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Chen Zhenyu berjalan langsung ke meja Fang Yu dan bertanya dengan suara berat, adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Wajah pelayan itu berseri-seri, dan dia segera melangkah maju dan berkata, Bos Chen, saya pelayan yang bertugas melayani meja itu. Pria berseragam sekolahlah yang menyerang pria ini, dan dia melakukannya dengan sangat kejam. Lihat pria ini. Chen Zhenyu melihat ke arah yang ditunjuk pelayan dan melihat keadaan menyedihkan Liang Jinfu tergeletak di tanah. Raut wajahnya sedikit berubah. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Apa yang terjadi? Chen Zhenyu berjalan menuju Liang Jinfu terlebih dahulu dengan wajah muram. Wanita di meja itu kenal pria itu, dan mereka mengobrol selama beberapa menit. Pria berseragam sekolah itu mungkin cemburu atau semacamnya, jadi dia tiba-tiba menyerang, kata pelayan itu, dengan tatapan sinis di matanya. Wah, teruslah bersikap sombong. Sekarang kamu bisa melakukan apapun yang aku katakan. Jika kau membuat Tuan Chen marah, akan kutunjukkan padamu bagaimana caranya kau mati. Panggil ambulans segera. Chen Zhenyu memerintahkan pelayan lain yang berdiri di dekatnya. Kemudian, dia berjalan ke arah Liang Jinfu, berjongkok, dan bertanya dengan khawatir, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Saya sudah meminta seseorang untuk memanggil ambulans. Liang Jinfu menutupi wajahnya. Melihat Chen Zhenyu, secerca kegembiraan melintas di matanya. Dia menahan rasa sakit dan berkata, Bos Chen, saya Liang Jinfu dari Hotel Sansui. Saya pernah bertemu Anda sebelumnya di Asosiasi Industri Catering Jianghai, dan kita bahkan sempat bersulang. Sebenarnya, Chen Zhenyu tidak memiliki kesan apapun, tetapi di permukaan dia mengangguk dan berkata, saya ingat Anda, Tuan Liang. Tolong beritahu saya apa yang terjadi. Saya pasti akan membantu Anda mendapatkan keadilan. Liang Jinfu menatap Fang Yu dengan kesal dan berkata, pria itu yang memukuliku seperti ini. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya mengenal wanita-wanita di meja itu dan pergi mengobrol dengan mereka selama beberapa menit, lalu dia menyerangku. Pernyataan Liang Jinfu pada dasarnya sama dengan pernyataan pelayan itu. Wajah Chen Zhenyu berubah sangat muram. Dia berbohong. Pada saat ini, Wang Yan tidak dapat menahannya dan berbicara. Liang Jinfu hanya bicara omong kosong. Berapa banyak kalimat yang kalian bicarakan? Dia mengucapkan begitu banyak hal yang tidak mengenakan, bagaimana mungkin itu hanya sekadar obrolan sederhana? Chen Zhenyu berdiri dan menatap Wang Yan dengan wajah muram dan mata acuh tak acuh. Dia memiliki aura atasan yang membuat Wang Yan merasa terkekang. Wang Yan memiliki banyak hal yang ingin dikatakannya, tetapi saat ini dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Chen, orang itu adalah pelakunya. Pelayan itu menunjuk ke arah Fang Yu dan berkata. Baru saat itulah Chen Zhenyu menatap Fang Yu, ingin melihat siapa orang yang tidak patuh hukum ini. Namun, begitu dia melihat wajah Fang Yu, ekspresinya berubah. Pria muda ini tampak familiar. Seragam sekolah di tubuhnya, temperamennya yang tenang. Itu Fang Yu. Fang Yu lah yang kutemui di pesta koktail keluarga Ji malam itu. Chen Zhenyu memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Fang Yu. Orang-orang yang bisa menghadiri pesta koktail yang diadakan oleh raksasa seperti keluarga Ji tentu saja orang kaya atau bangsawan. Bahkan Chen Zhenyu diundang untuk berpartisipasi hanya karena dia memiliki kerjasama dengan kelompok keluarga Ji, jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat. Malam itu adalah pertama kalinya dia melihat putri sulung keluarga Ji yang sangat terhormat. Dia bersikap sangat hormat di depan seseorang, bahkan dengan kepala tertunduk dan penampilannya yang patuh. Fang Yu terlihat sangat muda dan masih mengenakan seragam sekolah, tetapi dia diperlakukan seperti ini oleh putri tertua keluarga Ji. Jelaslah bahwa status dan kedudukan Fang Yu sangat mulia. Sejak saat itu, Chen Zhenyu memutuskan untuk mencari kesempatan berteman dengan Fang Yu. Bab 57 benar-benar gratis. Ternyata orang yang memukul Liang Jinfu hingga menjadi seperti ini adalah Fang Yu. Ini bukan hanya bukan masalah, tapi malah merupakan hal yang baik. Bagi Chen Zhenyu, ini adalah kesempatan bagus untuk berteman dengan Fang Yu. Secerca kegembiraan melintas di mata Chen Zhenyu, dan dia berjalan cepat menuju Fang Yu. Melihat Chen Zhenyu bergegas menuju Fang Yu, para tamu di sekitarnya tahu bahwa Fang Yu sudah tamat. Siswa SMP ini memang terlalu sombong.
Ia berani memukul seseorang di restoran Barat Ande. Dia tidak hanya memukul seseorang, tetapi orang yang dia pukul itu bukanlah orang biasa. Dilihat dari nada bicara Liang Jinfu yang terluka di tanah, dia sepertinya mengenal Chen Zhenyu. Dalam kasus ini, konsekuensi yang harus ditanggung Fang Yu akan lebih serius. Pelayan di samping menatap Fang Yu dengan tatapan menggoda. Chen Zhenyu melangkah cepat ke arah Fang Yu, dengan raut wajah penuh hormat, membungkuk sedikit, mengulurkan tangannya ke arah Fang Yu, dan berkata, "Tuan Fang, saya sudah lama mendengar nama agung Anda." Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, termasuk Fang Yu. Fang Yu tidak punya kesan apa-apa terhadap Chen Zhenyu ini, jadi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Zhenyu sejenak. "Tuan Fang, Anda sangat sibuk dan mungkin tidak memiliki banyak kesan tentang saya. Nama saya Chen Zhenyu, saya adalah pemilik restoran ini dan ketua sebuah kelompok catering. Hari itu di pesta koktail keluarga Ji adalah pertama kalinya saya bertemu dengan Anda, Tuan Fang." Chen Zhenyu menatap Fang Yu dan berkata dengan rendah hati. Setelah dia mengatakan ini, Fang Yu mengerti. Ternyata dia adalah tamu di pesta koktail keluarga Ji malam itu, jadi wajar baginya untuk mengenali Fang Yu. Lagi pula, malam itu, Fang Yu dituduh di depan umum sebagai pencuri oleh Jiang Yue, yang menyebabkan keributan. Melihat tangan Chen Zhenyu masih tergantung di udara, Fang Yu mengulurkan tangan dan menjabat tangannya, sambil berkata ringan, "Halo." Saat ini, keadaan sekitar sepi. Tidak seorang pun menduga hal-hal akan menjadi seperti ini. Chen Zhenyu tidak hanya tidak menghukum Fang Yu dengan keras, tetapi dia juga berjabat tangan dengan Fang Yu dengan hormat. Apa maksud Bos Chen? Murid itu memukuli seseorang di restoran dan tidak terjadi apa-apa padanya. Lebih dari apapun, mereka bahkan berjabat tangan. Saya baru saja mendengar tentang pesta koktail keluarga Ji. Apakah keluarga Ji yang disebutkan oleh Bos Chen, keluarga terkaya di Jiangnan? Keluarga Jiangnan Ji. Banyak orang terkesiap. Mereka yang bisa makan di restoran Andeshi dianggap kelas menengah, dan mereka memiliki kontak kerja pada tingkat yang relatif tinggi. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang pernah mendengar tentang keluarga Ji. Sebagai keluarga terkaya di wilayah Jiangnan, keluarga Ji benar-benar lebih unggul daripada orang-orang seperti mereka. Aset keluarga Ji setidaknya lebih dari 10 miliar, dan industri mereka mencakup rentang yang sangat luas. Dibandingkan dengan keluarga besar Ji, grup catering yang dikendalikan oleh Chen Zhenyu, yang bernilai lebih dari 1 miliar, tampak tidak signifikan. Baru saja Chen Zhenyu mengatakan bahwa dia melihat siswa berseragam sekolah ini di pesta koktail keluarga Ji. Dengan kata lain, siswa ini memenuhi syarat untuk menghadiri pesta koktail yang diselenggarakan oleh keluarga Ji. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa status pelajar ini sangatlah mulia. Tidak heran sikap Chen Zhenyu tiba-tiba berubah 180 derajat. Setelah menyadari ini, mata para tamu di sekitar mereka berubah ketika mereka melihat Fang Yu. Wang Yan dan putrinya, yang duduk berhadapan dengan Fang Yu, tampak linglung. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Fang, apa yang terjadi barusan? Chen Zhenyu bertanya dengan hormat. Tidak apa-apa, hanya ada seekor lalat yang berdengung di dekat sini, sangat mengganggu, jadi aku hanya menamparnya 2 kali untuk mengusirnya, kata Fang Yu tanpa ekspresi. Hanya 2 tamparan acak. Memikirkan wajah Liang Jinfu yang berlumuran darah dan pipi bengkak, Chen Zhenyu tampak aneh. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Sebenarnya, aku tidak merusak apapun di sini, kata Fang Yu. Wajah Chen Zhenyu berubah, dan dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Fang, saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaannya. Mengenai lalat menyebalkan yang Anda sebutkan, saya akan segera membantu Anda menyingkirkannya. Mendengar perkataan Chen Zhenyu, raut wajah Liang Jinfu berubah drastis dan dia berteriak keras, Bos Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Diam. Chen Zhenyu menoleh dan menatap Liang Jinfu dengan wajah muram. Liang Jinfu gemetar seluruh tubuhnya dan tidak berani berbicara lagi. Tuan Fang adalah tamu terhormat saya. Jika Anda menyinggung perasaannya, itu sama saja dengan menyinggung perasaan saya. Kata Chen Zhenyu dengan suara yang dalam. Wajah Liang Jinfu menjadi pucat dan dia menatap Fang Yu dengan ketakutan di matanya. Anak ini, sebenarnya sekuat itu. Bagaimana bisa wanita jalang Wang Yan ini tahu orang hebat setingkat ini?
Kemarilah segera dan minta maaf kepada Tuan Fang. Teriak Chen Zhenyu lagi. Hati Liang Jinfu dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Dia dipukuli, dan dia harus minta maaf kepada orang yang memukulnya. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang yang menonton. Tetapi ketika dia melihat mata Chen Zhenyu yang suram, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Jika Chen Zhenyu tersinggung, dengan pengaruh Chen Zhenyu di kota Jianghai, terutama di industri catering, dia dapat dengan mudah menutup restorannya dan toko lainnya. Liang Jinfu telah miskin selama lebih dari 30 tahun, dan dia sama sekali tidak ingin kembali ke hari-hari miskin itu. Jadi Liang Jinfu berdiri, berjalan di depan Fang Yu, dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Jangan minta maaf padaku, minta maaf saja padanya. Fang Yu menatap Wang Yan. Liang Jinfu terkejut, lalu berbalik, membungkuk pada Wang Yan, dan berkata, maafkan aku. Tuan Fang, apakah Anda puas dengan permintaan maafnya? Chen Zhenyu menatap Fang Yu dan bertanya. Fang Yu menatap Wang Yan dan berkata, asalkan Bibi Wang puas, maka dia pun puas. Wang Yan sudah agak takut dengan situasi saat ini dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Tetapi di mata Chen Zhenyu, maksud Wang Yan adalah dia tidak mau menerima permintaan maafnya. Liang Jinfu, Nona Wang tidak mau menerima permintaan maafmu, jadi aku tidak punya pilihan lain. Mulai besok, aku akan mengajukan usulan ke Asosiasi Industri Catering Jianghai. Liang Jinfu terkejut ketika mendengar kata-kata Chen Zhenyu. Meskipun ia berinvestasi di banyak bisnis, sebagian besar bisnisnya berskala kecil. Bisnis yang benar-benar menghasilkan uang baginya adalah bisnis catering. Jika Chen Zhenyu benar-benar melarangnya, tamatlah riwayatnya. Memikirkan hal ini, Liang Jinfu berlutut. Wang Yan, aku tahu aku salah, tolong maafkan aku hanya suka bicara kasar. Aku hanya bajingan. Liang Jinfu meminta maaf dan bersujud, sehingga lantai berdenting. Suasananya tenang di mana-mana. Konsekuensi menyinggung orang yang berkuasa sungguh tragis. Martabat, ketenaran dan uang yang dibanggakan oleh orang biasa tidak layak disebutkan sama sekali di hadapan orang berkuasa. Melihat dahi Liang Jinfu berdarah dan wajahnya pucat, Yu Yuiwe mendorong lengan Wang Yan dan berkata lembut, Bu, lupakan saja. Wang Yan tersadar kembali, menatap Liang Jinfu yang tengah berlutut dan bersujud, lalu berkata, kamu tidak perlu minta maaf lagi, asal jangan muncul di hadapanku lagi di masa mendatang. Sekalipun Wang Yan berbicara, Liang Jinfu tidak berani berhenti. Dia sedang menunggu Chen Zhenyu, atau Fang Yu untuk berbicara. Chen Zhenyu menatap Fang Yu, dan Fang Yu mengangguk. Liang Jinfu, karena Nona Wang sudah memaafkanmu, kau boleh pergi. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu, kata Chen Zhenyu. Liang Jinfu berdiri seolah-olah dia telah diberi amnesti, menutupi darah di dahinya dengan tisu, dan berjalan keluar karena malu. Teman wanitanya yang berdiri di samping dan tidak berani berbicara segera mengikutinya. Setelah Liang Jinfu pergi, Chen Zhenyu melihat sekeliling dan berkata dengan keras, saya tahu apa yang terjadi tadi mengganggu semua orang dan membuang-buang waktu makan semua orang. Untuk mengganti kerugian semua orang, saya memutuskan untuk memberikan semua tamu yang hadir makanan gratis. Semua orang dapat menikmati hidangan restoran kami sepuasnya, makan sepuasnya, tidak ada batasan. Ketika Chen Zhenyu mengatakan ini, sorak-sorai dan tepuk tangan meriah di restoran. Bos Chen murah hati. Terima kasih, Bos Chen. Apakah benar-benar gratis? Fang Yu menatap pelayan yang berdiri di sampingnya dengan bingung, lalu tersenyum dan berkata, bukankah kamu bilang tidak ada aturan untuk mendapatkan makanan gratis setelah memukul seseorang? Aku. Pelayan itu menatap Fang Yu dengan ngeri. Memikirkan sikapnya terhadap Fang Yu dan orang-orang di mejanya tadi, dia merasa kakinya lemas dan keringat dingin membasahi dahinya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa seorang siswa biasa justru menjadi orang penting yang bahkan Chen Zhenyu harus perlakukan dengan hormat. Tuan Fang, silakan lanjutkan makannya. Saya akan meminta koki menyiapkan hidangan terbaik untuk Anda. Saya harap Tuan Fang akan menyukainya, kata Chen Zhenyu. Oh, ngomong-ngomong. Fang Yu menatap Yu Yuiwe dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahunnya. Bisakah kamu menyediakan kue ulang tahun? Bab 58 terlalu brutal. Chen Zhenyu melirik Yu Yuiwe dan bertanya sambil tersenyum, siapa namamu, Nona muda? Menghadapi pertanyaan pribadi Chen Zhenyu, Yu Yuiwe sangat gugup,
wajahnya memerah, dan dia menjawab, "Nama saya Yu Yuiwei. Nona Yu, restoran kami akan mengirimkan hadiah dan ucapan selamat ulang tahun untuk Anda." "Mohon tunggu," kata Chen Zhenyu. "Ngomong-ngomong, aku ingin mengganti pelayan," kata Fang Yu. "Oh, apakah pelayan ini menyinggung Anda, Tuan Fang?" Chen Zhenyu menoleh untuk melihat pelayan yang pucat dan berkeringat lalu menyipitkan matanya sedikit. "Saya merasa dia sangat sibuk dan tampak tidak sabaran dengan semua yang dilakukannya," kata Fang Yu. Wajah Chen Zhenyu menjadi gelap dan dia berkata, "Baiklah, Tuan Fang, saya akan meminta pelayan lain untuk melayani Anda. Sedangkan untuk dia, saya akan menanganinya dengan tegas." Merasakan tatapan dingin Chen Zhenyu, kaki pelayan itu menjadi lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. 20 menit kemudian, para pelayan menyajikan hidangan satu demi satu, yang semuanya dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi. Berdasarkan harganya, meja Fang Yu setidaknya berharga puluhan ribu yuan. Wang Yan dan Yu Yuiwei duduk di tempat mereka masing-masing, menatap meja penuh hidangan dengan mata sayu. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tadinya menghadapi situasi putus asa, tetapi keadaan tiba-tiba berubah 180 derajat. "Bibi Wang, Yu Yuiwei, apa yang kalian tunggu? Makanlah dengan cepat," Fang Yu berkata, dan mulai makan terlebih dahulu. Melihat Fang Yu makan dengan lahap, Wang Yan dan Yu Yuiwei berhenti bersikap sopan dan mulai makan perlahan. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pelayan membawakan kue lapis ganda yang lezat dan meletakkannya di depan Yu Yuiwei. Pada saat yang sama, sekelompok kecil datang ke meja Fang Yu dan mulai memainkan lagu selamat ulang tahun. Pelayan itu menyalakan lilin untuk Yu Yuiwei, lalu tersenyum dan berkata, "Nona Yu yang terhormat, Anda dapat membuat permohonan dan meniup lilinnya." Pada saat ini, lampu di restoran redup. Para tamu di sekitar memandang Yu Yuiwei dengan rasa iri di mata mereka. Gadis ini sungguh beruntung mengenal orang besar seperti Fang Yu. Mata Yu Yuiwei berkaca-kaca saat ia melihat tulisan, "Selamat ulang tahun, Yu Yuiwei," pada kue, penampilan band khusus untuknya, dan Wang Yan yang tersenyum bahagia di sampingnya. Dia baru saja berusia 17 tahun hari ini, dan ini adalah pertama kalinya dia merayakan ulang tahun yang begitu agung. Bahkan para tamu di sekitar mulai menyanyikan selamat ulang tahun untuk Yu Yuiwei. Yu Yuiwei melirik Fang Yu, dan Fang Yu berkata, "Tiup lilinnya." Yu Yuiwei menutup matanya dan meniup lilin setelah beberapa detik. Tepuk tangan terdengar di mana-mana. Lampunya menyala. Pada saat ini, Yu Yuiwei tidak dapat lagi menahan air matanya dan mengalir deras. Dia menoleh ke arah Wang Yan dan mendapati mata ibunya juga dipenuhi air mata kebahagiaan. "Saat kami meninggalkan restoran Andes, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Fang Yu dan Wang Yan, ibu dan anak, masuk ke mobil mewah yang dikirim oleh Chen Zhenyu dan kembali ke komunitas Lijiang. Sebelum pergi, Chen Zhenyu dan Fang Yu bertukar informasi kontak. Fang Yu tahu apa yang diinginkan Chen Zhenyu, tetapi dia tidak keberatan. Sudah menjadi sifat manusia untuk menjilat orang yang berkuasa, dan ini wajar. Duduk di dalam mobil, Yu Yuiwei menatap Fang Yu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Saudara Fang Yu, terima kasih. Ini adalah malam paling bahagia dalam hidupku." Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa kamu berterima kasih padaku? Aku tidak melakukan apapun." Wang Yan duduk di sebelah Fang Yu dan menatapnya dengan tatapan rumit. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, dia menemukan bahwa Fang Yu memiliki semakin banyak rahasia. Semuanya dimulai ketika Fang Yu meminjamkannya uang tunai sebesar 100.000 yuan. Kemudian dia menemukan bahwa Fang Yu sangat terampil, dan kemudian dia menemukan bahwa dia juga dapat menyembuhkan penyakit. Ketika Chen Zhenyu melihat Fang Yu malam ini, sikapnya tiba-tiba berubah, yang membuat Wang Yan merasa sangat terkejut. Fang Yu jelas bukan hanya seorang pelajar. Apa identitasnya? Namun, jika Fang Yu tidak menanyakan pertanyaan ini, Wang Yan tidak akan pernah menanyakannya. Dia hanya perlu memperlakukan Fang Yu sebagai Fang Yu di masa lalu. 20 menit kemudian, Fang Yu dan Wang Yan, ibu dan anak, turun dari mobil di gerbang komunitas Lijiang. Pada saat ini, sebuah mobil van hitam terparkir di pinggir jalan tidak jauh dari sana, dengan 6 orang preman kekar mengenakan kemeja hitam duduk di dalamnya.
Ketika penjahat di kursi pengemudi melihat Fang Yu turun dari mobil di gerbang komunitas Lijiang dengan mengenakan seragam sekolah, dia langsung melihat tangkapan layar video pengawasan Fang Yu di ponselnya dan membandingkan penampilan keduanya. "Saudara-saudara, bersiaplah untuk bekerja. Pria itu adalah Fang Yu," teriak penjahat di kursi pengemudi. "Aku akan memanggil saudara-saudara lainnya." Penjahat di kursi kopilot segera mengeluarkan pagernya dan memanggil semua saudara yang akan keluar malam ini. Kemudian, keenam pria itu meraih batang besi, keluar dari mobil, dan bergegas menuju Fang Yu. Mendengar suara gaduh itu, Fang Yu segera berbalik dan melihat enam penjahat memegang jeruji besi berlari ke arahnya. Wang Yan dan Yu Yuiwei berbalik dan melihat pemandangan ini, dan berteriak ketakutan. "Kalian berdua naik ke atas dulu, aku akan naik nanti," Fang Yu berkata kepada Wang Yan dan putrinya. "Bagaimana ini bisa terjadi? Ada begitu banyak orang di sisi lain. Aku akan memanggil satpam komunitas." Wajah Wang Yan menjadi pucat dan dia segera berlari ke pos keamanan yang tidak jauh dari situ. Fang Yu menatap keenam penjahat yang bergegas mendekat sambil membawa jeruji besi di tangan mereka dan bertanya, "Siapa yang mengirim kalian ke sini? Kau akan tahu sebentar lagi." Penjahat terkemuka itu tersenyum kejam, meraih batang besi, dan mengayunkannya ke arah kepala Fang Yu dengan seluruh kekuatannya. "Kakak Fang Yu," Yu Yuiwei menjerit. Tetapi Fang Yu bahkan tidak berkedip dan melambaikan tangannya ke depan. Ledakan. Batang besi penjahat itu langsung patah. Wajah penuju Fang Yu. Fang Yu mengayunkan tongkat besi itu, sekali ke kiri dan sekali ke kanan. Kedua penjahat itu, yang satu menutupi lutut kiri laju langsung ke Fang Yu dan mengelilinginya. Pintu mobil terbuka, dan lebih dari 30 preman berbaju hitam bergegas keluar dari 6 mobil van. Melihat keenam rekannya tergeletak di tanah, 30 penjahat itu menjadi semakin marah dan bergegas menuju Fang Yu. Wang Yan, putrinya dan petugas keamanan semuanya menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. "Mundurlah dengan cepat untuk menghindari cedera karena kesalahan," kata penjaga keamanan itu kepada Wang Yan dan Yu Yuiwei. Tetapi, saudara Fang Yu, Yu Yuiwei begitu cemas hingga dia hampir menangis. Petugas keamanan itu berkata dengan serius, "Dia pasti telah menyinggung beberapa pasukan bawah tanah. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang dapat kita hentikan. Yang dapat kita lakukan hanyalah memanggil polisi." Wang Yan menatap Fang Yu yang dikelilingi kerumunan padat, dan matanya yang indah berubah menjadi merah. Tidak peduli seberapa kuatnya Fang Yu, dia tetaplah manusia. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan dari kepungan puluhan orang? Bahkan jika Anda menelepon polisi, butuh waktu bagi mereka untuk tiba. Selama kurun waktu ini, sekelompok orang ini sudah cukup untuk membuat Fang Yu lumpuh. Apa yang harus dilakukan? Kita harus memikirkan cara lain. Namun tak lama kemudian, raut wajah Wang Yan berubah terkejut, matanya yang indah terbelalak dan dia menatap Fang Yu. Dor. Fang Yu dikelilingi oleh orang banyak. Dia memiliki wajah tanpa ekspresi dan bergerak secepat kilat. Dia menyerang di tengah kerumunan dengan guntur. Setiap kali dia bergerak, sekelompok orang akan berteriak. Bab 59 Dunia bawah tanah terguncang. Setelah sekitar 1 menit, Fang Yu berhenti. Pada saat ini, ada 30 atau 40 penjahat tergeletak di tanah di sekitarnya. Para penjahat ini pingsan atau tergeletak di tanah sambil meratap. Masih banyak jeruji besi di tanah, beberapa di antaranya bengkok dan beberapa lainnya patah. Siapapun yang melihat kejadian ini dengan mata kepalanya sendiri tidak akan terkejut. Terutama si satpam, mulutnya lebar sekali waktu itu. Matanya terbuka lebar dan wajahnya tampak seperti melihat hantu. Dia masih memegang telepon genggam di tangannya dan hendak menelepon polisi, tetapi sebelum dia bisa menelepon, puluhan penjahat itu jatuh ke tanah. Banyak mobil dan pejalan kaki yang lewat, melihat sekelompok besar orang tergeletak di gerbang komunitas Lijiang, semuanya sedikit mengubah ekspresi mereka dan segera pergi. Mereka pikir itu perkelahian antar geng. Tak seorang pun akan memikirkan hal itu. Sekelompok orang yang tergeletak di tanah itu berasal dari geng yang sama, dan orang yang menjatuhkan mereka ke tanah adalah Fang Yu, yang berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Kalau saja dia tidak perlu melakukan latihan pencernaan setelah makan, Fang Yu bisa saja menjatuhkan puluhan penjahat itu hanya dengan satu pukulan. Fang Yu menoleh ke samping.
Saya menemukan bahwa Wang Yan dan Yu Yuiwei belum pergi. Jadi dia berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Yan dan Yu Yuiwei yang masih terkejut, ayo naik ke atas. Malam itu, seseorang menyebarkan berita itu, dan seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai terguncang. Putra kesayangan Li Zhengrong, Li Zixuan dipukuli di sebuah bar. Li Zhengrong mengirim lebih dari 40 penjahat untuk membalas dendam kepada orang itu. Akibatnya, semua dari 40 penjahat itu dipukuli dan dilarikan ke rumah sakit. Berita itu menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa jam, berita itu menyebar ke seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai. Li Zhengrong memang orang penting di dunia bawah tanah kota Jianghai. Dia punya pengaruh besar dan semua orang mengenalnya. Kini setelah ia menderita kerugian sebesar itu, banyak orang yang terkejut, tetapi lebih banyak lagi yang bersukacita. Li Zhengrong biasanya bertindak seolah-olah dia yang terbaik di dunia kemanapun dia pergi, tetapi sekarang dia akhirnya ditampar. Di sebuah kamar hotel bintang 5, seorang pria botak kekar dengan tato di kepalanya sedang bekerja keras pada seorang wanita seksi, ketika tiba-tiba telepon berdering. Pria botak itu tampak tidak senang, lalu mengambil telepon genggamnya dan mulai mengumpat, "Persetan dengan ibumu, tidakkah kau tahu apa yang sedang kulakukan saat ini?" Tapi selanjutnya, setelah dia mendengar apa yang dikatakan di seberang sana, ekspresinya perlahan berubah, dan kemudian dia tidak dapat menahan tawa. Hahaha, anjing tua Li Zhengrong akhirnya menemui ajalnya. Bagaimana dia bisa begitu pengecut? Dia mengirim lebih dari 40 penjahat, tetapi mereka tidak bisa menghadapi seorang siswa sekolah menengah. Apakah anak buahnya selalu makan kotoran? Dia mungkin juga memelihara beberapa anjing. Hahaha, setelah memikirkannya, pria botak itu bahkan tidak ingin melakukan pekerjaannya. Dia ingin langsung menemui Li Zhengrong untuk melihat seperti apa ekspresinya sekarang. Di sebuah kedai teh yang didekorasi dengan gaya antik, seorang wanita berpakaian Chongsam sedang duduk di ruang belajar di lantai atas, membaca koleksi puisi dinasti Song. Dia sedang memperhatikan dengan saksama ketika telepon genggam di sampingnya mulai bergetar. Wanita itu sedikit mengernyit, meletakkan buku, mengangkat telepon dan menjawab panggilan. Setelah mendengar berita itu, wanita itu awalnya terkejut, lalu matanya yang indah berbinar-binar, dan dia berkata, "Bantu aku mencari tahu informasi tentang siswa SMP itu. Kalau ada kesempatan, aku ingin bertemu dengannya." Setelah menutup telepon, wanita itu berdiri. Dia berjalan ke tempat tidur dan menatap pemandangan sungai di luar, dengan cahaya aneh berkelebat di matanya yang indah. Bertarung sendirian dengan 40 penjahat dan lolos tanpa cedera. Apakah orang itu benar-benar hanya seorang siswa sekolah menengah? Fang Yu secara alami tidak menyadari kekacauan di dunia bawah tanah kota Jianghai. Keesokan paginya, dia datang ke kelas dan mendapati Tang Xiaorou ada di sana. Ada juga sarapan di mejanya, yang terdiri dari 2 roti besar dan susu kedelai. Fang Yu duduk, melirik Tang Xiaorou, dan berkata, "Bagaimana kamu tahu aku suka makan roti?" "Aku hanya meminta bibi di rumah untuk membuatnya dengan santai. Mungkin rasanya tidak enak," kata Tang Xiaorou. Matanya masih sedikit bengkak dan suasana hatinya sedang buruk. Jelas bahwa apa yang terjadi kemarin masih memengaruhinya. Tentu saja, tidak semua orang adalah monster seperti Fang Yu, terutama karena Tang Xiaorou masih muda. Mengalami trauma psikologis adalah hal yang wajar. Fang Yu sedang makan roti dan minum susu kedelai sementara matanya tertuju pada novel di atas meja. Dia hampir selesai membaca novel detektif ini. "Hai, Fang Yu, aku ingin bertanya padamu." Tang Xiaorou tiba-tiba berbalik dan berkata dengan suara rendah. "Bicaralah," kata Fang Yu tanpa menoleh. "Di matamu, apakah aku bodoh?" Tang Xiaorou menatap Fang Yu dan bertanya. "Ya, dan kau bukan hanya bodoh, kau hampir tak punya harapan." Fang Yu menjawab tanpa ragu. Meskipun Tang Xiaorou telah mempersiapkan dirinya secara mental, dia masih merasa tercekat di tenggorokannya ketika mendengar penilaian Fang Yu yang terus terang. Matanya merah. "Tapi kamu tidak perlu terlalu sedih. Di mataku, semua orang di dunia ini sama saja, mereka semua bodoh." Fang Yu melirik Tang Xiaorou dan berkata. Tang Xiaorou tertegun dan hendak berbicara. "Tentu saja, kamu masih sedikit lebih bodoh dari mereka," Fang Yu menambahkan. "Fang Yu ini, saya hanya mencoba membuatnya marah." Tang Xiaorou awalnya ingin menangis,
tetapi sekarang dia sangat marah hingga dia menggertakkan giginya dan berharap bisa menggigit Fang Yu. Tetapi memikirkan temperamen Fang Yu, dia tetap tidak berani melakukannya. Ngomong-ngomong, bagaimana caramu menghadapi Zhao Xuanger? Tanya Fang Yu. Ketika Zhao Xuanger disebut, mata Tang Xiaorou meredup. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Paman keempat berkata bahwa jika kita menyerahkannya ke polisi, mereka mungkin akan memperlakukannya sebagai percobaan pembunuhan. Fang Yu berkata, oh, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, Tang Xiaorou teringat sesuatu dan bertanya, Fang Yu, bagaimana kamu bisa sampai di sana kemarin? Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu kemana Jiang Liu akan membawaku, dan aku bahkan tidak bisa berenang. Aku kebetulan lewat di sana dan menyelamatkanmu, kata Fang Yu. Oh, Tang Xiaorou mengangguk, menatap profil Fang Yu, matanya yang indah dipenuhi riak-riak, dan dia berkata dengan lembut, terima kasih, Fang Yu. Jika kau bisa diam setidaknya selama 3 jam dan membiarkanku menyelesaikan membaca novel ini, aku akan berterima kasih padamu sebagai balasannya, kata Fang Yu tanpa ekspresi. Anda, Tang Xiaorou menoleh dengan marah dan berhenti berbicara. Sepulang sekolah pada siang hari, Tang Xiaorou memeriksa waktu. Sudah hampir 3 jam. Jadi, dia segera menoleh ke Fang Yu dan berkata, Fang Yu, aku lupa memberitahumu sesuatu yang penting tadi. Sabtu ini adalah ulang tahun kakekku yang ke-74, dan dia berharap kamu bisa menghadiri pesta ulang tahunnya. Maukah kamu datang? Fang Yu memikirkannya. Ditanya, kalau ada makanan enak, saya akan pergi. Tentu saja, kami akan menyewa koki terbaik untuk menyiapkan makanan untuk pesta ulang tahun, dan rasanya pasti lezat, kata Tang Xiaorou. Ya, Fang Yu mengangguk. Maksudmu, kamu akan datang ke pesta ulang tahun kakekku? Tang Xiaorou tidak yakin dan bertanya lagi. Baiklah, tapi mungkin aku tidak punya hadiah untuk dibawa, kata Fang Yu. Tidak apa-apa, kakek bilang selama kamu di sini, semuanya akan baik-baik saja. Kamu adalah dermawan besar bagi keluarga Tang, jadi kamu tidak perlu membawa hadiah ulang tahun. Tang Xiaorou sangat senang dan berkata sambil tersenyum. Melihat Fang Yu dan Tang Xiaorou memiliki hubungan yang begitu dekat, semua anak laki-laki di kelas merasa cemburu. Fang Yu tidak setampan atau setinggi mereka, tetapi dia mampu memenangkan hati Dewi Tang Xiaorou. Mengapa? Kubis yang baik dimakan oleh babi. Tentu saja mereka hanya berani menyimpan kata-kata itu di dalam hati mereka. Lagi pula, mereka yang menyinggung Fang Yu tidak pernah mendapat akhir yang baik. Meskipun Yang Su memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak pernah datang ke sekolah sejak dia ditampar oleh Fang Yu malam itu. Ada juga Zhao Xuanger, yang meminta cuti sehari setelah Yang Su tidak datang, dan belum kembali ke kelas. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi antara keduanya. Yang mereka tahu hanyalah Fang Yu masih aman dan sehat, dan datang ke kelas setiap hari untuk tidur dan membaca novel. Artinya dalam pertarungan yang tidak mereka ketahui, Fang Yu adalah pemenangnya. Daerah Huaibei, Nandu. Mata Yang Yinzu sedikit memerah saat dia menatap kakak laki-lakinya di depannya, yang memiliki sikap yang mengesankan dan mata setajam pedang. Kakak, kamu akhirnya keluar. Yang Yinzu menyeka air matanya dan berkata, beberapa hari ini hatinya serasa terbakar api. Fang Yu, Fang Yu, Fang Yu. Di hati Yang Yinzu, Fang Yu telah menjadi seperti iblis di dalam hatinya. Dia harus membunuh Fang Yu untuk melampiaskan kebenciannya. Yang Jian tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Yang Yinzu, lalu berkata, kakak, ayo pulang. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang boleh menindas keluarga yang lagi. Aku akan membalas saudaraku 10 kali lipat. Bab 60 Akulah Dewa. Li Zhengrong duduk di sofa di kantor dengan wajah cemberut. Hanya dalam satu malam, dia menjadi bahan tertawaan di antara semua kekuatan bawah tanah di kota Jianghai. Mereka mengirimkan lebih dari 40 penjahat, tapi mereka bahkan tidak bisa menghadapi seorang siswa sekolah menengah. Dalam situasi ini, belum lagi kekuatan lain, bahkan Li Zhengrong sendiri merasa tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diterima. Apakah semua bawahannya benar-benar tidak berguna? Lebih dari 40 orang tidak hanya gagal membawa siswa sekolah menengah itu kembali, tetapi semuanya dipukuli dan dikirim ke rumah sakit. Apakah ada siswa SMP yang menjadi manusia super? Atau mungkin alien? Apakah mungkin?
Tetapi apapun yang terjadi, masalahnya sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, dan Li Zhengrong telah menderita kemunduran besar kali ini. Reputasinya telah mengalami dampak negatif yang besar. Li Zhengrong telah berada di dunia bawah sejak ia berusia 16 tahun dan telah berada di dunia bawah selama 30 tahun. Ia tahu apa hal terpenting di dunia bawah. Ini semua tentang reputasi dan wajah. Tetapi sekarang, Li Zhengrong merasa seperti ditampar keras di wajahnya. Reputasi rusak dan muka hilang. Ledakan. Li Zhengrong menjadi semakin marah saat dia memikirkannya, dan membanting meja dengan kedua tangannya. Benar-benar sampah. Li Zhengrong berdiri dan mondar-mandir di kantor. Dia sekarang harus menemukan cara untuk kembali menjadi dirinya yang dulu. Kalau tidak, belum lagi kekuatan lainnya, bagaimana bawahannya akan memandangnya. Bos bawah tanah kota Jianghai bahkan tidak bisa menangani siswa sekolah menengah. Kalau begitu, siapakah yang masih percaya padanya dan siapakah yang masih mau mengikutinya? Pasti ada jalan. Gunakan cara kejam untuk memenangkan kembali reputasi dan wajah Anda. Memikirkan hal ini, secercah tekad melintas di mata Li Zhengrong. Wah, kau memaksaku melakukan ini. Li Zhengrong menggunakan telepon kantor untuk menelepon tangan kanannya. Ahu, apakah kau sudah menemukan informasi rinci tentang bajingan itu? Li Zhengrong berkata dengan tatapan dingin. Saya sudah menemukannya. Namanya Fang Yu. Dia adalah siswa kelas 1, kelas 3 SMP Jianghai. Saat ini dia tinggal di komunitas Lijiang, tetapi alamatnya belum ditemukan, jawab Ahu. Cukup. Li Zhengrong melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah senapan yang kita beli dari pedagang asing sudah sampai beberapa waktu lalu? Mereka tiba 2 minggu lalu, totalnya 20, bos, jawab Ahu. Apakah kamu sudah menguji senjata ini? Li Zhengrong bertanya lagi. Kami sudah mengujinya, dan semuanya baik-baik saja, jawab Ahu. Mata Li Zhengrong berkilat kejam, dan dia berkata, hari ini kamu bawa 10 prajurit elit yang bisa menggunakan senapan, rebut senapan itu, dan temukan cara untuk menyergap Fang Yu. Wajah Ahu berubah dan dia berkata, bos, apakah perlu mengambil risiko sebesar itu untuk berurusan dengan seorang siswa? Kekuatan tembakan 10 senapan setara dengan kekuatan tembakan 1 unit pasukan khusus. Menggunakan senapan di tempat seperti kota sangatlah berisiko. Jika polisi mengetahuinya, konsekuensinya akan sangat serius. Penyelundupan senjata, penggunaan senjata api ilegal, dan pembunuhan semuanya merupakan kejahatan serius. Betapapun besarnya risikonya, kita harus melakukan ini. Li Zhengrong berkata dengan suara berat dan tatapan mata penuh tekad. Dia tidak punya pilihan lain, dan melakukan ini adalah cara terbaik untuk memulihkan reputasinya. Hal ini tidak hanya dapat menyebabkan Fang Yu meninggal secara tragis, tetapi juga dapat menjadi peringatan bagi semua pihak. Aku, Li Zhengrong, bukanlah macan kertas. Jika kau membuatku marah, ini akan jadi akibatnya. Ahu ingin mencegahnya, tetapi saat melihat ekspresi kejam Li Zhengrong, dia berhenti bicara. Setelah sekolah pada sore hari, Fang Yu berjalan pulang seperti biasa. Saat dia sudah setengah jalan, dia merasakan 2 mobil jeep mengikutinya. Aduh, terjadi lagi. Fang Yu melirik ke belakang dengan santai dan melihat sebuah tas besar terbungkus kain hitam di kursi belakang salah satu jeep. Senjata api. Fang Yu sedikit mengernyit, berbalik ke jalan di depan, dan berjalan menuju gunung belakang desa Jianan. Ini adalah tempat paling terpencil di seluruh kota Jianghai dan jarang dikunjungi orang. Mengambil tindakan di sana tidak akan menimbulkan guncangan apapun, juga tidak akan merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Melihat Fang Yu berjalan menuju tempat yang lebih terpencil, Ahu di dalam mobil juga menunjukkan kegembiraan. Sangat bagus. Dia khawatir tentang bagaimana cara membawa Fang Yu keluar dari hutan belantara, tetapi tanpa diduga, Fang Yu mengambil inisiatif untuk membantu mereka memecahkan masalah ini. Semakin sedikit orang di suatu tempat, semakin rendah risikonya. Tak lama kemudian, Fang Yu tiba di gunung belakang, sebuah ruang terbuka tak jauh dari kebun sayur. Dia berbalik dan menunggu dengan tenang kedatangan 2 jeep di belakangnya. Beberapa detik kemudian, 2 jeep berhenti di depan Fang Yu. Ahu keluar dari mobil, dengan senyum dingin di wajahnya, dan berkata, sepertinya kau telah menemukan kami, tetapi sudah terlambat. Di tempat ini, bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkanmu. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata,
aku tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkanku, karena bagimu, aku adalah dewa. Saya akui bahwa Anda sangat terampil. Penampilan Anda tadi malam benar-benar mengejutkan kami. Namun, Ahu tertawa bercanda dan melanjutkan, Anda sekarang menghadapi 10 senapan. Saya tidak tahu mengapa Anda masih begitu percaya diri. Pada saat itu semua orang bersenjata di dalam mobil jeep keluar dari mobil dengan senapan otomatis hitam di tangan mereka. Li Zhengrong membeli benda ini dari seorang pengusaha asing dengan harga tinggi. Awalnya ia bermaksud menggunakannya dalam pertempuran antar kekuatan, tetapi ia tidak menyangka benda ini akan berguna sebelumnya. Nah, beginilah jadinya jika kau membuat marah bos kami Li. Ahu tersenyum kejam dan berkata, kami tidak butuh begitu banyak senjata untuk membunuhmu, tapi bos Li meminta kami untuk menghajarmu sampai babak belur, jadi. Kau terlalu banyak bicara, Fang Yu berkata ringan sambil berjalan menuju Ahu. Wajah Ahu berubah sedikit dan dia segera membuat gerakan. Kedua pria bersenjata di belakangnya segera mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke Fang Yu yang berjalan ke arah mereka. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk tidak main-main dengan bos Li lagi. Ucap Ahu dengan nada dingin sambil melambaikan tangannya ke depan. Deng, deng, deng. Kedua pria bersenjata di belakangnya segera menarik pelatuk dan serangkaian peluru ditembakkan ke arah Fang Yu. Pada jarak ini, manusia normal tidak memiliki ruang untuk menghindar. Fang Yu mengangkat tangan kirinya, telapak tangan menghadap ke depan, menghadap ke arah datangnya peluru. Energi sejati berwarna merah muda meledak dari telapak tangan Fang Yu. Peluru itu, yang ditembakkan dengan kecepatan sangat tinggi, berhenti di depan telapak tangan Fang Yu dalam sekejap dan melayang di udara. Ketika Ahu dan ke-10 orang bersenjata itu melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis dan mereka merasa rambut mereka berdiri tegak. Metode supranatural macam apa ini? Kok peluru itu bisa melayang di udara? Fang Yu berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya. Ahu adalah orang pertama yang tersadar dan berteriak, tembak cepat, semuanya tembak bersama. 10 orang bersenjata itu bereaksi, melangkah maju dengan cepat, dan menarik pelatuk ke arah Fang Yu lagi. Kali ini mereka langsung menembakkan semua peluru di magasinnya. Deng, deng, deng. Suara tembakan yang dahsyat bergema di pegunungan dan hutan. Tak lama kemudian, magasin senapan di tangan ke-10 penembak itu pun kosong. Namun, Fang Yu masih berdiri di sana. Di depannya, ratusan peluru senapan otomatis berwarna coklat tembaga melayang. Pada saat ini, Ahu dan ke-10 pria bersenjata itu semuanya tampak ketakutan, mulut mereka terbuka, tidak dapat berbicara. Pemandangan di hadapan mereka membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana peluru itu bisa berhenti di udara? Sudah kubilang sebelumnya, di hadapanmu, aku ini dewa, kata Fang Yu tenang. Saat Ahu mendengar suara Fang Yu, dia merasakan kejutan di sekujur tubuhnya dan terbangun. Dia pernah mendengar bahwa ada sejenis orang di dunia yang dapat menguasai ilmu sihir hantu dan dewa semacam ini. Itulah Master Bela Diri. Mungkinkah Fang Yu di depannya adalah seorang ahli bela diri? Kita harus lari cepat. Setelah melarikan diri kembali, saya harus memberitahu bos bahwa Fang Yu ini adalah Master Bela Diri. Jangan pernah memprovokasi dia lagi. Hampir pada saat Ahu berbalik dan ingin melarikan diri, Fang Yu mencondongkan tubuh ke depan dengan telapak tangannya. Peluru yang melayang di udara melesat ke arah Ahu dan kelompoknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengembus, mengisap, mengisap. Terdengar suara peluru yang menusuk daging, disertai jeritan. Hanya dalam beberapa detik, Ahu dan 10 orang bersenjata itu jatuh ke tanah, dengan lebih dari 20 lubang peluru di tubuh mereka dan berdarah deras. Tidak ada yang selamat. Yang membuat mereka menjadi sarang tawon bukanlah peluru yang ditembakkan orang lain, tetapi peluru yang mereka tembakkan sendiri. Fang Yu menatap tumpukan mayat di depannya tanpa sedikit pun emosi di matanya. Dia berjalan mendekat, mengambil ponsel dari saku Ahu, dan menelepon polisi. Saya ingin menelepon polisi. Ada penembakan di perbukitan di belakang desa Jianan.